warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya gimana? Baik, jadi sepintas saya mendengarkan ya teman-teman sekalian terkait dengan Kristen. Kalau kita berbicara mengenai Yahudi, sebenarnya itu nggak ada hubungannya dengan Kristen. Karena Yahudi ini adalah agama yang sudah final. Yahudi ini adalah agama yang independen, tidak ada hubungannya dengan Kristen. Agama Kristen ini adalah agama yang didirikan oleh orang Farisi yang dihadiahkan kemudian untuk Romawi sebagai penguasa pada saat itu. Ya, ini harus dipahami oleh teman-teman Kristen awam. Sebenarnya tokoh-tokoh Kristen itu sudah tahu bahwa agama Kristen itu adalah agama yang ada kemudian disebabkan oleh adanya pengajar nabi palsu yang Yesus sudah nubuatkan di dalam Matius 7 nomor 15. Ada nabi palsu yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang kemudian nyamar seperti domba, tapi sebenarnya itu adalah serigala. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1, Saulus di sana jelas disebut sebagai nabi. Sementara dia tidak pernah kemudian diceritakan oleh Yesus selain daripada nubuatan Yesus itu sendiri dengan keberadaan nabi palsu ini. Kenapa Paulus itu bisa menulis 13-14 kitab? Karena dia nabi palsu. Karena dia nabi. Kalau dia bukan nabi, lalu dari mana kemudian catatan-catatan yang begitu tebal 14 kitab ini? Apakah dia wartawan saja? Apakah dia penulis sejarah? Apakah dia seorang guru jurnalistik? Tentu tidak. Dia mengaku apa yang dituliskan itu adalah ilham dari Tuhan. Nah, sekarang permasalahannya, kalau dia menerima ilham dari Tuhan, dia mengatakan, diberitakan kepadanya dari Yesus Kristus, berarti dia menerima firman. Kan seperti itu adanya. Nah, kalau dia menerima firman, berarti betul tulisannya itu ditengarai sebagai firman Tuhan. Berarti tergenapi apa yang Yesus katakan dengan mengatakan kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, waspadalah kepada serigala yang datang padamu nyamar seperti domba. Siapa sih yang datang kepada Bani Israel? Hindu, Buddha, Islam, atau Kristen? Ya tentu Kristen. Satu agama yang nyamar-nyamar, yang ngaku-ngaku sebagai pengikut Yesus, sebagai pengikut dan pelanjut Bani Israel, itu agama Kristen. Islam meskipun mengklaim menyembah pada Tuhan yang kemudian mengajarkan dirinya datang kepada nabi-nabi Ibrahim, Isa, Yakub, Musa, Daud, Salomo, dan juga Isa, tapi umat Islam itu tidak pernah kemudian datang mengaku sebagai pengikut daripada Yesus, atau datang mengaku kepada Yahudi sebagai Bani Israel rohani. Kenapa? Umat Islam tahu bahwa segala aspek yang datang kepada Bani Israel, kenabian, kitab suci, itu hanya untuk mereka Bani Israel. Nah, ini Kristen. Jelas-jelas mereka ini adalah pengikut Paulus. 1 Korintus 11 nomor 1, jadilah pengikutku sebab aku ini juga adalah Kristus. Jadi Kristen disebut sebagai pengikut Kristus. Kristus yang dimaksud bukan anak Maria, tapi Kristus yang dimaksud itu adalah Paulus. Coba lihat bagaimana kemudian trik yang digunakan oleh orang Kristen. Semua yang dilakoni teman-teman Kristen itu pasti pengajaran yang bersumber dari Paulus itu sendiri. Nah, ini yang perlu saudara pahami. Jadi sekali lagi saya katakan, Kristen didirikan di Antioquia, nama pendirinya adalah Paulus. Kisah Para Rasul 24 nomor 5, orang-orang Yahudi sesamanya pun tahu bahwa Paulus itu adalah tokoh dari agama Nasrani. Berarti pendiri Nasrani atau Kristen itu adalah Paulus di Antioquia.
Paulus menyebut dirinya sebagai Kristus. Nah, inilah nabi palsu yang Yesus minta kepada Bani Israel agar waspada. Makanya Bani Israel sampai hari ini tidak mau percaya kepada nabi palsu Paulus ini. Kenapa umat Islam itu menggaung-gaungkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun umat Islam itu berada, dengan kondisi apapun umat Islam itu, umat Islam selalu percaya diri untuk menyampaikan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi, beliau adalah rasul. Tapi teman Kristen sangat-sangat berkesan menyembunyikan Paulus. Mereka tidak pede mengakui Paulus itu nabi, mereka tidak percaya diri mengakui Paulus itu rasul. Kenapa? Karena pada hakikat kemanusiaan Kristen menyadari melalui Bible ajaran Yesus itu bertentangan dengan ajaran Nabi Paulus. Demikian. Silakan Pak Ismail. Pak, ya. Boleh. Salam Bhinneka Tunggal Ika Bang Juma. Salam. Iya. Ismail, lu jangan takut sama Bang Juma. Lawan. Kok takut? Kenapa harus takut di dalam kebenaran? Gini loh, Pak. Terusin lawan. Ya. Oke. Bukan dilawan, dijelaskan. Itu yang benar. Oke. Segala sesuatu yang Abang jelaskan itu sih benar apa adanya. Jadi Paulus itu memang yang dikenal sebagai Paulus dari Tarsus atau Rasul. Paulus diakui sebagai tokoh penting dalam penyebaran dan agama Kristen. Ya, ajaran bersumber dari pengajaran Yesus Kristus. Sebetulnya Paulus itu adalah bersumber dari pengajaran Yesus Kristus. Kalau Anda bantah Paulus itu memang orang jahat, ya itu betul. Itu betul. Bagi Kristen juga menyatakan bahwa Paulus itu adalah seorang yang kejam, yang membabi buta, membunuh segala sesuatu orang Kristen sendiri. Itu betul. Tapi ya di perjanjian baru semuanya direhabilitasi menjadi satu kasih gitu. Kalau kita bilang Paulus itu juga, kalau secara logika pikiran manusia, sebetulnya orang-orang yang mengecilkan Kristen Paulus. Karena dia sebelum mendapatkan satu ajaran dari Yesus Kristus, Paulus itu juga adalah sebagai pembunuh Kristen itu sendiri. Gitu. Jadi makanya dari tadi kami sudah berbicara dengan Bang Hendy, ya. Kami orang Kristen hanya berdiri di dalam kebenaran kami yang ada. Kami memang meyakini kalau bagi saudara-saudara kami yang umat Muslim tidak meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan, itu sesuatu hal yang logika menurut Anda gitu. Tapi kalau kami orang Kristen, ya, memang sudah mengimani bahwa Yesus Kristus itu adalah sebagai juru selamat kami menuju Bapa yang ada di sorga. Kami tidak pernah menyalahkan Anda tentang itu. Tapi kita beda keyakinan, jelas kita beda satu apa yang diajarkan gitu. Jadi sebetulnya begini aja Bang. Kalau bagi kami orang Kristen ya, kebenaran itu tetap kebenaran. Karena kebenaran tidak akan pernah diterima oleh orang yang tidak benar. Tapi kebenaran itu akan diterima oleh orang yang benar. Makanya sebetulnya kami mengamini ya, jadi di sini kalau kita mengambil satu persoalan tentang Yesus itu adalah Tuhan atau Yesus itu adalah sebagai utusan, ya sah-sah saja gitu. Itu menurut dari versi mana kita menilai kekristenan itu sendiri. Kalau dari kami yang telah memakan roti Kristen itu, kami tetap mengimani bahwa Yesus itu adalah sebagai utusan kami, sekalian sebagai Tuhan kami untuk menjalani keselamatan kepada Allah Bapa. Gitu maksudnya Bang Juma. Oke. Jadi gini Bang, saya menghargai Kristen ini, saya menghargai sebagai sebuah agama
Tapi apapun yang ada di dalamnya, Kristen ini tidak dihitung oleh Yesus selain sebagai agama yang penganutnya adalah penghuni neraka. Mau saudara menarasikan apapun itu tentang Kristen, faktanya Kristen hanyalah buih-buih yang dinubuatkan oleh Yesus sebagai manifestasi dari pengajaran nabi palsu. Itu aja. Gak ada yang lain. Silakan bernarasi, kami Kristen, kami, iya silakan, itu narasi saudara. Tapi Anda tidak akan pernah bisa meloloskan Kristen ini masuk ke dalam tubuh pengajaran Yesus. Itu permasalahannya. Penyembahan kepada Yesus, pengangkatan Paulus sebagai rasul, dinobatkannya kemudian perjanjian baru sebagai kitab firman Tuhan, didudukannya Kristen sebagai sebuah agama, dan apapun di dalam Kristen itu sama sekali di luar daripada kurikulum pengajaran Yesus sebagai juru selamat kepada Bani Israel. Kalau Kristen hari ini muncul, Yesus adalah juru selamat dunia, Yesus adalah penebus dosa warisan, Yesus, itu Kristen. Itu Kristen. Tapi bagaimana dengan Yesus? Yesus disibukkan dengan pengajaran, waspadalah kepada orang Farisi, waspadalah kepada keturunan ular beludak, waspadalah kepada pengajar-pengajar palsu, waspadalah kepada nabi palsu, waspadalah kepada mereka yang serigala yang datang nyamar seperti domba. Ini kepada siapa Yesus berkata demikian? Kepada muridnya, bukan kepada Kristen. Kristen pada saat itu belum ada. Justru Kristen inilah yang akan datang nyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala. Ini semalam juga saya sudah jelaskan kepada teman kita dari Kristen. Atau jangan-jangan Anda yang saya jelaskan tadi subuh itu? Enggak. Saya katakan bahwa saya katakan naik kelapa. Oke. Saya katakan bahwasanya waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Kata siapa? Kata Yesus. Siapa yang menjadi murid pada saat itu? Siapa yang menjadi konsumsi awal daripada pernyataan Yesus ini? Bani Israel. Berarti di tengah-tengah Bani Israel kelak akan muncul pengajar atau nabi palsu. Apa yang menjadi aktivitas awal dari nabi palsu ini? Membunuh, menganiaya, menzalimi, menangkap, bahkan membunuh murid-murid Yesus. Siapa pelakunya? Itu dulu poinnya. Nggak usah kita melebar kemana-mana. Siapa oknum yang dengan gagahnya merubah semua pengajaran Tuhan yang datang kepada Bani Israel, di mana mengawali gerakannya dengan cara menganiaya murid Yesus. Itu dulu yang kita cari. Jangan diumpetin kondisi itu, keadaan itu, situasi itu. Ini problem yang harusnya kemudian diuraikan oleh teman-teman Kristen. Yesus berpesan kepada muridnya, waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu nyamar seperti domba. Awal dari gerakan serigala ini adalah menganiaya, menzalimi, menangkap, melaporkan, memenjarakan murid-murid Yesus. Siapa pelakunya? Ternyata Saulus. Saulus di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 3 sudah disebut nabi. Kepada siapa murid-murid yang harus waspada? Nabi palsu. Siapa yang pernah duduk menjadi nabi tapi penganiaya muridnya Yesus? Saulus. Kurang apa lagi? Matius 7 nomor 15, 16, 17, apa kata Yesus di sana? Dari buahnya. Dari buahnya. Tidak mungkin pohon yang jelek menghasilkan buah yang baik. Tidak mungkin batang yang baik tidak menghasilkan buah yang tidak baik. Dari buahnya kamu mengenal dia. Sekarang buah yang ada di luar pengajaran Yesus itu apa? Kristen. Itu dulu. Dari buahnya. Wahai murid-muridku, tengok aja dari buahnya kau akan tahu si nabi palsu ini. Nah, sekarang kalau kita mendudukkan perkara ini di dalam Matius 23 nomor 15 ini sudah sering kali saya sampaikan. Ya, sudah sering saya uraikan. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Apakah ini pepesan kosong?
ucapan kosong yang tak berarti. Ya, hanya angin lalu dari mulut Yesus ketika Yesus minta supaya murid-muridnya itu mengetahui bahwa ahli kitab itu adalah orang yang celaka, orang Farisi, orang munafik. Dia menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang masuk ke agamanya. Berarti dia punya agama. Apa itu agama? Dia punya jalan, dia punya ajaran sendiri, di mana orang yang bertobat masuk ke ajarannya menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada si orang Farisi ini. Ini permasalahan yang sudah beribu tahun. Tidak ada seorang Kristen yang mampu menunjukkan siapa ahli Taurat, siapa orang Farisi yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang Roma, orang Yunani menjadi pengikut ajarannya selain Paulus. Dan agama yang didirikan adalah agama Kristen. Kalau ada selain Paulus dan ada agama yang didirikan di luar Yahudi sebagai buah dari pengajaran nabi palsu, itu mana? Orang Yahudi mana yang mendirikan Islam? Orang Yahudi mana yang mendirikan Hindu? Orang Farisi mana yang mendirikan kemudian ajaran Buddha? Tidak ada. Orang ahli kitab, orang Farisi yang mendirikan sebuah agama di luar Yahudi hanyalah Paulus, dan agama yang didirikan itu adalah Kristen. Kenapa ini tidak bisa diselesaikan permasalahannya oleh orang Kristen itu sendiri? Kenapa? Matius 23 nomor 15 terpampang jelas di sana. Bagaimana kemudian seorang ahli Taurat, orang Farisi menyeberangi lautan, mentobatkan orang Roma dan Yunani menjadi pengikut ajarannya, dan membuat mereka menjadi 2 kali lebih jahat daripada pendiri agama itu sendiri. Ini kenapa diabaikan pesan Yesus ini? Nah, kalau saudara kemudian mampu menunjukkan ada nabi palsu yang berasal dari ahli Taurat, berasal dari orang Farisi, orang munafik yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, meninggalkan Yerusalem, maka itu bukan berarti Paulus. Kalau ada selain Paulus, siapa? Coba Anda tunjukkan. Kalau ada agama di luar Yahudi yang didirikan oleh orang Farisi, apa nama agamanya? Coba Anda silahkan. Silakan Anda tunjukkan, silakan Anda sebutkan nama orang Farisi dan agama yang didirikan selain daripada Paulus dan Kristen. Silakan. Emang saya jauhin di atas ini? Oke, Bang Juma. Justru ya, itulah kebenaran Kristen menurut kami di dalam konteks Kristen. Karena itulah kebenaran di Perjanjian Baru, bahwa kasih itu adalah pemaaf. Kasih itu adalah karunia besar bagi kami. Jadi intinya ya, memang kita mengakui orang nabi palsu, orang yang membuat pemalsuan bahwa ia menerima wahyu dari Tuhan, atau berbicara untuk Allah, atau orang yang membuat semacam itu untuk pengkhianatan. Jadi begitu juga di dalam kehidupan kita dunia, Bang. Tidak selamanya yang putih itu bisa benar. Tidak. Apakah menurut kita ini orang yang sudah putih itu benar? Tidak, Bang. Pengkhianatan itu jangankan di zaman Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru dan di sekarang ini juga banyak pengkhianatan loh, Bang. Itu sudah jelas. Jadi gini, kalau abang masalah pengkhianatan tentang nabi-nabi palsu itu, sekarang juga banyak orang di dalam kekristenan kami juga tidak semuanya memahami kebenaran, gitu loh. Jadi intinya, apakah Bang Juma mengakui di tubuh setiap agama itu pasti banyak yang melakukan kesalahan? Itu banyak. Tapi kenapa tadi saya bilang katakan? Karena apa? Karena di dalam kebenaran itu hanyalah diterima oleh orang yang benar, yang memang betul-betul benar. Tapi kebenaran itu tidak akan pernah diterima oleh orang yang salah. Begitu. Ya, jadi itu wajar-wajar saja secara kehidupan. Tapi di atas itu semua, yang menciptakan mereka adalah Allah itu sendiri, gitu. Allah itu sendiri.
Jadi di dalam kehidupan manusia itu kita akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap diri kita, apa yang kita lakukan di dunia. Kalau masalah di antara surga dan neraka, biarkanlah Tuhan yang menentukan segala sesuatunya bagi kita nanti. Kalau seandainya bagi kami percaya bahwa Yesus Tuhan itu ada satu ganjaran ketidakselamatan kami menuju surga yang abadi, biarlah kami akan dihukum sesuai dengan apa yang kami perbuat dan apa yang kami jalani di dalam kehidupan dunia. Kami mengakui tidak semuanya di tubuh orang Kristen itu benar. Saya tidak mengatakan agama yang lainnya. Saya hanya mengatakan tidak semuanya di tubuh orang Kristen itu benar. Di sana banyak bermacam-macam. Malahan yang disebut nabi-nabi palsu dahulu itu sekarang juga masih ada di tubuh Kristen. Ada. Saya bisa, intinya sih secara logikanya memang mereka di dalam Kristen itu tidak berjalan kebenaran, tapi berjalan di dalam jalan keegoisan, berjalan di dalam jalan yang tidak jujur, dan membuat segala sesuatu kericuhan agar Kristen itu sendiri menjadi kacau balau di dalam kehidupan Kristen itu sendiri. Terima kasih Bang Juma. Iya, jadi sebenarnya gini Bang, yang kita butuhkan ini adalah implementasi dari keberadaan kita sebagai makhluk yang punya akal gitu loh. Makhluk yang punya akal, yang mendudukkan semua perkara, kebenaran itu benar, kesalahan itu adalah salah. Nah, saudara, saya ini mencoba untuk seakan-akan di Kristen itu ada kebenaran yang kemudian dihasilkan dari pengajaran para nabi, sehingga di antara mereka itu ada yang salah. Saya katakan itu keliru. Kalaupun ada yang benar di Kristen itu, mereka sudah mu'alaf. Itu yang perlu saya sampaikan. Kenapa demikian saudaraku? Di dalam kitab saudara Paulus sendiri sudah menyatakan murid-murid Yesus itu semuanya adalah rasul-rasul palsu. Paulus loh yang mengklaim murid Yesus adalah rasul-rasul palsu. Ini diterangkan di dalam suratnya dia kepada orang-orang di dalam 2 Korintus 11 nomor 13. Coba Anda lihat di sana. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Yesus. Jadi Paulus ini menuduh bahwa utusan-utusan Kristus, utusan-utusan Yesus itu adalah utusan palsu. Ini menandakan bahwa tidak adanya kesinkronan antara iman orang Kristen dengan pengajaran Paulus itu sendiri dalam hal kedudukan pengikut Yesus yang sebenarnya. Di dalam Yohanes 6 nomor 70, akulah yang memilih engkau yang 12 ini. Salah satu di antara kalian yang 12 adalah iblis. Yesus memilih ke-12 muridnya, dan satunya adalah iblis, yang 11-nya oleh Paulus disebut sebagai apa? Rasul palsu. Kalau kemudian dikatakan rasul palsu ini, murid-murid Yesus ini adalah rasul palsu, kemudian Paulus sendiri ini bukan murid Yesus, lalu kemudian Paulus yang mendirikan agama Kristen, lalu kebenaran apa yang Anda maksud di dalam agama saudara? Sementara kurikulum pengajaran Yesus tidak ada sedikit pun menyentuh kekristenan. Konsep ketuhanan Kristen tidak disentuh, kitabnya orang Kristen tidak disentuh, rasul-rasul, oknum-oknum yang dikatakan rasul di dalam penulis kitab teman Kristen tidak disentuh. Tak ada yang disentuh kecuali nubuatan yang tadi yang saya katakan. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang masuk ke agamamu, ke ajaranmu, dan mereka menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Ini yang saya tanya dari tadi loh. Siapa orang Farisi? Siapa ahli Taurat?
yang meninggalkan tanah Yerusalem, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang di luar daripada Bani Israel, masuk menjadi pengikut ajarannya yang 2 kali lebih jahat. Itu siapa? Sementara nubuat Yesus, cerita Yesus dalam Matius 23 di nomor 36-nya dikatakan, dan ini semua tergenapi pada angkatan ini. Artinya Yesus mengatakan bahwa nabi palsu, penyesat, pendiri agama di luar daripada Yahudi itu adalah aktornya digenapi oleh angkatan yang sesama dengan Yesus. Berarti bukan 600 tahun kemudian, bukan 2000 tahun kemudian, bukan, tetapi penyesat antikristus yang disebut oleh Yesus sebagai orang celaka ini seangkatan dengan Yesus. Jadi jangan cari di tempat lain. Ini malah dipersempit kemudian pelakunya untuk dicari dan ditemukan. Seangkatan Yesus. Kedua, dia ahli Taurat. Ketiga, dia orang Farisi. Keempat, dia meninggalkan Yerusalem. Kelima, dia menjelajahi daratan. Keenam, dia kemudian mentobatkan orang non-Yahudi menjadi pengikutnya. Yang ketujuh, ajarannya 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri. Nah, ini tujuh indikasi ini semuanya ada di Kristen dan semuanya ada di Paulus. Kecuali Anda ingin membantah, oh bukan Bang Suma, pada saat itu memang ada orang ahli Taurat, ada orang Farisi, namanya Bom, mendirikan agama, nama agamanya itu CDC dan seterusnya. Itu baru bisa kita menolak. Oh betul, bukan Kristen, ternyata ada kandidat lain. Tapi kan tidak ada, Bung. Jadi narasi Anda ada kebenaran apa? Wong sudah dikatakan oleh celaka dan pengikutnya menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat. Dan itu terbukti kan? Sejahat-jahatnya orang Farisi, mereka kemudian tidak mempertuhankan manusia. Sejahat-jahatnya ahli Taurat, mereka tidak pernah kemudian menggantikan Tuhan mereka dengan manusia. Tak pernah. Tapi pengikut daripada orang Farisi ini dengan pede percaya diri mengangkat anak Maria sebagai Tuhan. Inilah yang dimaksud 2 kali lebih jahat. Kecuali saudara bisa menunjukkan kandidat lain, agama lain, ya silakan. Kita kasih waktu. Silakan Bang Ismail. Oke, ya. Oke Bang Juma. Jadi gini, kalau saya sebagai orang Kristen, ya, saya bersyukur adanya, ya, saya bersyukur adanya yang Abang bilang, yaitu ya orang-orang yang jahat. Itulah satu contoh. Karena gini Bang, tanpa adanya iblis di dalam kehidupan manusia, tujuan kita tidak akan pernah ada dalam kehidupan ini. Karena iblis itu juga dulu adalah seorang malaikat yang jatuh, yang memberontak melawan Allah. Abang akui atau tidak itu? Iblis itu juga adalah malaikat yang jatuh, yang memberontak melawan Allah itu sendiri. Jadi justru keberadaan iblis di dunia inilah keberadaan nabi-nabi palsu yang abang buat, yang abang bilang tadilah. Makanya kita harus belajar secara konsekuensi hidup, gitu. Kalau saya secara pribadi begitu. Jadi saya sudah jelaskan dari tadi juga, kami sudah berbicara di room ini ya, kepada Bang Handi, kepada semua teman-teman muslim, bahwasannya ya kepercayaan kami itu adalah mengakui akan kejujuran dan kemampuan seseorang benar-benar dapat memenuhi harapan. Jadi memang kami percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan kami, dan kami percaya bahwa dia adalah salah satunya, adalah penyelamat bagi kami orang-orang Kristen gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman muslim tidak mempersetujui tentang konsep kekristenan kami yang ada, ya itu pribadi lepas pribadi bagi kita. Itu pribadi lepas pribadi. Tapi kami mengamini bahwa kasih Tuhan dan karunia Tuhan itu selalu berdiri di dalam kehidupan kami dan hati kami. Itu kami sendiri orang Kristen yang merasakan. Kami tidak akan pernah bisa sependapat dengan Anda karena handphone kita juga beda gitu. Sekarang gini loh, Anda punya handphone, saya punya handphone. Coba handphone saya
Anda atur dari tempat Anda pencerahannya. Bisa nggak? Jelas nggak bisa. Jadi seharusnya kita sebagai manusia yang hidup, ya, mensyukuri keberadaan iblis itu tersebut. Seperti nabi-nabi palsu, karena kita bisa belajar. Kalau seandainya kita semua sudah diperhadapkan dengan kejujuran, sudah diperhadapkan semua dengan kebenaran, maka habislah semua. Itu sudah nggak ada cerita di dunia ini. Kita tidak akan pernah berdebat lagi tentang segala sesuatu hal. Karena semua kebenaran yang diinginkan Tuhan telah tergenapi. Untuk apa kita berada di dunia ini? Jadi saya mungkin kepada saudara-saudara muslim, begitu juga dengan Gurunda Juma, besok saya kerja. Jadi mungkin inilah yang terakhir saya bisa berikan pendapat sebagai orang Kristen, yaitu memang salah satu bisa dibilang doktrin iman Kristen yang mengakui satu Allah yang esa namun hadir dalam 3 pribadi, Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di mana ketiganya adalah sama esensinya, sama kedudukannya, sama kuasanya, dan sama kemuliaannya. Itu udah kami amini sebagai orang Kristen. Tapi kami juga akan menerima konsekuensi apabila di dalam ajaran Kristen itu tidak ada kebenaran, maka neraka itu akan bisa menjadi suatu tempat bagi kami. Itu kami akan terima konsekuensinya. Begitu aja teman-teman. Terima kasih. Oke Bang Ismail, saya mau nambah sedikit ya. Silakan Pak Putra. Ini masalah konteks utusan yang dibahas. Pak, suaranya Pak, maaf Pak kecil. Iya. Masalah konteks utusan yang dipahami oleh saudara kita Bible Berjalan. Jadi di sini konteks utusan yang dikatakan Yesus Kristus itu adalah kemanusiaannya. Makanya dia dikatakan utusan. Utusan dari siapa? Dari Bapa, kan dibilangnya seperti itu. Jadi ketika dia mengaku, kan itu tidak bisa langsung diterima itu, karena manusia dia, kan gitu. Jadi perlu dipahami konteks utusan, jangan asal-asal diasumsi dan langsung diapakan gitu. Itu konteks utusan, itu fokus ke kemanusiaan Yesus Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah ini saya mau bahas masalah konteks apa ini? Pewahyuan ini. Alkitab dan Al-Quran. Yang pertama saya mau bahas Alkitab. Alkitab itu dibukukan atas dari kesaksian-kesaksian sejaman dengan Yesus, yaitu murid-murid Yesus. Kesaksian ini bukan ditujukan 1 orang saja, 2 orang saja, 3 orang saja. Jadi kita sebagai manusia perlu mencek, kan gitu. Jikalau memang resmi, sungguh-sungguh memang betul kitab itu nyata dan berkuasa, harusnya kita butuh Bro, bisa ke fokus ke poinnya, bro. Nah, jadi gini, yang betul, kalau kita mau membahas Alkitab ini, masalah ajaran-ajaran ini tidak akan ada ujungnya, ini susah memang. Udah. Cukup ya, nggak ada ujungnya katanya Banyuma. Silakan. Karena apa? Karena di sini kita dua lintas agama ini, nggak bisa ini. Susah ini, karena satu yang menerima, satu yang pro, satu yang kontra, kan gitu. Jadi di sini istilahnya saling menerima lah, itu aja intinya. Oke, saling menerima karena tidak ada ujungnya. Silakan. Iya. Jadi yang pertama, saudara harus memahami ya. Kalau Anda mengatakan konsep Tuhannya Kristen itu 1 tapi 3, ya Anda harus juga mendalami kitab yang berasal dari Nabi Saulus. Nabi Saulus mengatakan di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, yang walaupun dalam rupa Elohim tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim sebagai kodrat dalam rupa Elohim yang miliknya yang harus dipertahankan, melainkan Elohim telah mengosongkan dirinya sendiri dan Elohim mengambil rupa seorang hamba
dan Elohim menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia Elohim telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan Elohim sampai mati di kayu salib. Jadi Tuhan yang satu itu sudah mati, Tuhan yang satu itu sudah menjadi manusia. Gak ada lagi Bapa di surga. Kenapa ada Bapa di surga? Itu disebabkan karena Anda masih mengambil pengajaran Paulus, masih mengambil pengajaran Yesus, dan masih mengambil pengajaran Bani Israel. Sebenarnya kalau Anda mengikuti Paulus itu, di dalam Filipi 2 nomor 6, Tuhan yang satu itu datang kemudian merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya, menjadi sama seperti manusia, bahkan lebih rendah dari manusia. Jadi jangan mimpi masih ada Tuhan di atas, gak ada. Menurut konteks data yang menjadi surat Nabi Saulus itu sendiri. Ini kitab saudara loh. Belum lagi Kolose 2 nomor 9, bahwa jasad Yesus itu adalah 100% ilahi. Jasadnya Yesus itu adalah 100% ilahi. Jadi jangan Anda mengatakan masih ada Tuhan di surga, kecuali pengajaran Yesus. Pengajaran Yesus Tuhannya ada di langit, ada di surga. Kitabnya orang Yahudi, pencipta langit dan bumi itu adanya di langit. Kalau Paulus, Tuhannya Yesus, 100% jasadnya Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Yang mati Tuhan itu sendiri. Ini yang pertama yang harus saudara pahami. Ya, jadi kalau Anda mengatakan Tuhan itu satu memang, tetapi sayangnya yang satu itu telah menjadi manusia di agama Anda dan mati dibunuh oleh ciptaannya sendiri. Kemudian ketika Anda berbicara mengenai kitab suci, kitab Anda itu sebenarnya tidak layak disebut suci. Kenapa? Firman yang Yesus terima atau perkataan Yesus yang ada di dalam kitab saudara yang tinta merah itu paling hanya 15% tinta merah ucapan Yesus. Selebihnya adalah apa? Ucapan Yesus adalah wahyu. Apa yang aku katakan adalah perkataan Tuhan. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Firman yang keluar daripada aku itu bukan dari diriku, tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Firman yang kau berikan itulah firman Allah, itulah wahyu Allah. Dan kalau itu dirangkum di dalam kitab saudara, tinta merah itu hanya ada kurang lebih 15%. Pertanyaan saya, yang 85% ini apa? Pujangga, puisi, koran, karangan bebas, karya sastra, peribahasa, syair, atau apa? Jadi jangan kamu saudara menyebut kitab Anda kitab suci. Nonsen, itu bullshit. Yang disebut kitab suci itu adalah kitab yang tidak bercampur dengan perkataan oknum yang sebagai nabi, sebagai wakil Tuhan pun di dalamnya. Tidak bercampur, tapi murni 100% hanya firman yang diterima dari langit yang ada dalam satu kitab. Tidak ada campuran. Itu baru disebut sebagai wahyu, kitab suci. Tinta merah hanya 15%, selebihnya tinta hitam. Tinta hitam ini apa? Firman Tuhan. Nabi rupanya Paulus ini. Anda sudah mengakui dia nabi. Anda sudah mengakui Lukas nabi, Markus nabi, penulis Matius nabi, penulis Yohanes nabi. Nabi semua rupanya mereka ini. Kalau iya, berarti betul nabi-nabi palsu yang datang kepada Bani Israel. Nah sekarang kalau Anda tidak mengakui dia nabi, supaya dia terhindar dari tuduhan nabi palsu, lalu catatan tinta hitam ini apa? Nah, ini yang perlu Anda renungkan. Jadi kuping saya itu alergi ketika saudara mengatakan kitab saudara itu kitab suci. Karena pada faktanya ucapan Yesus hanya 15%. Itu pun kalau ada. Coba Anda periksa. Dari Yohanes 1, pada mulanya adalah firman, bukan tinta merah.
Tinta merahnya itu nanti di data-data 30-an, nomor 30 ke atas. Itu pun hanya sepotong-sepotong. Jadi selebihnya itu apa? Oke Bu ya. Nah, Paulus juga mengaku di dalam kitab saudara bahwa dia menerima firman dari Yesus dengan menggunakan bahasa Ibrani. Kalau kita tanya, mana firman perkataan Yesus yang sampai kepada Paulus yang dalam bahasa Ibrani itu? Mana? Ada? Gak ada kan? Nah, ini masalah besar. Jadi yang pertama, mungkin saudara bisa menyimpulkan sendiri. Yang kedua, pernyataan saudara mengatakan kitab suci itu gugur. Kalau Anda ingin mengatakan buku yang bercampur dengan perkataan Yesus, ya mungkin. Makanya tidak cocok kitab Anda itu disebut Alkitab. Karena Alkitab itu adalah nama lain Al-Quran, yaitu wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama kitab Anda itu ya Biblos, bahasa Indonesianya buku atau buku-buku. Itu. Makanya saya selalu mengatakan kepada saudara-saudara saya Kristen, tidak layak buku-buku seperti yang Anda punya itu disebut Alkitab. Karena Alkitab itu adalah murni wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, silakan. Oke Bang, jadi gini. Secara logika kan kita harus bisa mengetahui dulu kan gitu. Contohnya Alkitab itu kan yang menulis sehingga menjadi buku itu murid-murid Yesus atas kesaksian yang betul-betul terjadi dan dekat dengan Yesus Kristus. Makanya mereka menulis dan berkarya sehingga membuat satu kitab suci, Alkitab. Jadi gini, langsung aja to the point. Logikanya, ketika kitab itu turun atau dibuat kitab, itu harus ada kesaksian. Itu tidak cukup Pak, satu kesaksian. Bagaimana kita bisa menerima kesaksian itu Pak, kan gitu. Apakah sebegitu kuasanya Allah ini, kan gitu. Jadi kalau kami nggak masalah sebenarnya mengimani Yesus Kristus, karena kesaksian pada zaman pada abad pertama itu kan mereka para rasul itu. Jikalau memang yang menyaksikan 3 orang, 2 orang yang sejaman dengan Yesus, saya rasa nggak kurang lah, kan kurang percaya lah kita. Cuman di sini yang menyaksikan 12 murid Yesus dan juga ada muridnya lagi, kan gitu. Segala pengajaran, tindakan Yesus Kristus itu dituliskan, perkataan Yesus Kristus dituliskan, kan gitu. Jadi itulah Pak, masalah keaslian kitab suci kita kan sebenarnya nggak ada masalah itu. Nah itu saja itu. Oke. Jadi gini saudara, saya paham kondisi saudara, kondisi kejiwaan saudara. Kalau berbicara mengenai kesaksian, Bung, boleh. Kita pun bercerita banyak saksi, ada 5.000 saksi, ada 1 juta saksi, 500 triliun saksi. Tapi kalau cuma narasi-narasi kayak begitu, apa ubahnya dengan cerita dongeng? Apa ubahnya? Coba Anda lihat bagaimana Lukas bercerita. Langit terbuka, lalu kemudian terdengar suara dari langit. Langit terbuka, lalu dia melihat Tuhan sebelah kiri, Yesus sebelah kanan. Banyak saksi yang melihat. Oke, siapa saksinya? Entah tahu, entah siapa. Ya udah, siapa yang menuliskan? Lukas. Apa cerita Yesus tentang Lukas? Itu dulu poinnya. Ada enggak? Oh, Yesus bercerita
kepada murid-muridnya pada saat Yesus kemudian mengajar di bait suci bahwa akan ada penulis 50 tahun kemudian setelah dia naik ke langit bernama Lukas. Dia akan menuliskan begini dan begini. Itu kalau Anda menggunakan logika. Tadi Anda mengatakan kalau kita secara logika, tapi Anda tidak punya logika. Bagaimana mungkin Anda percaya kepada sebuah catatan tulisan di mana catatan itu tidak pernah sampai ke tangan yang diceritakan? Misalnya saya menceritakan tentang saudara Putra menulis sebuah buku. Buku tidak pernah saya serahkan kepada saudara Putra untuk saudara teliti isinya. Apakah sudah berkesesuaian dengan sejarah hidup saudara atau tidak? Seketika saya menuliskan, dan itu saya tuliskan setelah 50 tahun, 30 tahun, 20 tahun, 50 tahun, 100 tahun setelah saudara Putra nggak ada. Lalu siapa yang bisa mengatakan kesaksian-kesaksian yang saya catat ini adalah sebuah kebenaran? Siapa? Sementara ketika saya menuliskan tentang saudara Putra punya keluarga, saudara Putra punya pengikut, saudara Putra punya murid. Murid-murid saudara saya tidak pernah jumpa. Keluarga saudara saya tidak pernah jumpa. Apalagi buku yang saya tulis ini. Lalu kemudian dipercaya. Abad ketiga setelahnya orang percaya. Isinya itu adalah sebuah kebenaran. Karena di dalamnya dituliskan banyak mata melihat. Ada sekian ribu manusia melihat. Siapa? Nggak tahu. Yang penting ada saksi. Kebenaran seperti ini yang Anda sandarkan iman saudara. Keselamatan akhirat Anda sandarkan kepada buku yang kayak begini. Harusnya buku Lukas ketika sudah selesai diceritakan dikembalikan ke Yesus. Yesus, Guru, segala firman yang telah engkau sampaikan kepada kami telah aku bukukan, tolong diperiksa apakah masih kurang atau ada yang salah atau ada yang keliru. Kalau dia budaya penyampaian firman dari Yesus ke Lukas itu adalah secara lisan, Lukas disuruh menghafal. Kalau budaya tulisan, Lukas disuruh membaca tulisannya. Tapi kan tidak dua-duanya. Lalu apa yang menjadi dasar pijakan menerima buku ini sebagai firman Tuhan? Hanya karena bercerita, banyak saksi. Bercerita tentang kesaksian-kesaksian. Bercerita tentang masa kelahiran Yesus. Lalu apa yang menjadi tolak ukur kebenaran cerita itu? Oh, dia hidup sesaman. Oh, dia apa? Lawang buku itu tidak diterima di tempat Yesus lahir. Buku itu tidak diterima oleh ke-11 murid Yesus. Keturunan dari ke-11 murid Yesus tidak menerima buku ini sebagai firman Tuhan. Sampai hari ini mereka masih beriman kepada Taurat yang mereka anggap Taurat. Tidak beriman kepada catatan Lukas, surah-surah Paulus. Bagaimana dengan Al-Quran? Al-Quran jelas. Ketika kemudian Rasulullah menerima, Rasulullah menyampaikan kepada muridnya, sahabatnya. Sahabatnya menghafalkan. Hafalannya dihadapkan kembali kepada Rasulullah. Bahkan Rasulullah mengenal kitab itu. Kitab yang dihafalkan muridnya, kitab yang kemudian dituliskan muridnya, Yesus kenal. Khairukum man ta'allamal Qur'an. Dari mulut Rasulullah menyebut Al-Quran yang kemudian dihafalkan oleh para sahabat. Ada legitimasi, ada kesinkronan antara guru dan murid. Ada proses talaki. Guru menjelaskan, murid mendengarkan, guru mendiktekan, murid menghafalkan. Ketika murid menghafalkan, mendaras, didengarkan oleh guru. Ketika bacaan itu sudah sesuai dengan kaidah dan unsur ilmu yang ada di dalamnya, gurunya memberikan ijazah. Kamu tamat. Bacaan Quranmu jelas, benar, sahih, valid. Ajarkan itu kepada sahabat yang lain. Punya legitimasi. Sementara Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti ada murid-murid yang kepada mereka firman itu sampai. Kepada Lukas, nggak mungkin. Paulus, nggak mungkin. Penulis Matius, nggak mungkin.
Penulis Markus nggak mungkin, penulis Yohanes nggak mungkin. Mereka menuliskan dari hasil kesaksian. Murid mana mau dia menerima dari kesaksian? Nggak mungkin, nggak mungkin. Harus langsung dari sumber. Siapa sumbernya? Yesus. Nah, apakah itu dialami kitab saudara? Penulis kitab saudara? Tidak. Tidak dialami. Jadi apa gunanya segepok saksi-saksi? Apa gunanya? Nggak ada gunanya, nggak ada. Apa mungkin selama 3 tahun Yesus mengajar, dia mengajar Yohanes dengan catatan-catatan buku yang begitu tebal, belum lagi yang di Wahyu. Ini apalagi nih Wahyu ini? 100 tahun Yesus terangkat ke langit baru muncul ini Wahyu. Lalu kemudian berapa lama Yesus menyampaikan firman kepada Lukas? Lukas catatannya banyak. Lukas 1, Lukas 2, Lukas 3 dan seterusnya. Belum lagi kisah para rasul. Kisah para rasul 1 sampai kisah para rasul 26 dan seterusnya. Berapa lama Yesus butuhkan waktu kemudian untuk mengajarkan Yohanes? Yohanes 1, Yohanes 2, 1 Yohanes 1, 1 Yohanes 2 dan seterusnya. Berapa lama waktu Yesus butuhkan untuk mengajarkan kemudian Markus? Markus 1, Markus 2 dan seterusnya. Berapa lama Yesus waktu butuhkan untuk mengajarkan 14 kitab kepada Paulus? Cukup 3 tahun? Ya, tidak cukup. Sementara pada saat itu Yesus diobok-obok. Artinya tulisan-tulisan oleh pengarang kitab saudara itu murni adalah catatan hasil karya mereka sendiri, yang walaupun di dalam isinya ada hasil penyelidikan, ada ucapan Yesus menurut saksi-saksi, ada pengantar-pengantar mereka dan seterusnya, ada hasil daripada peristiwa yang terjadi di antara mereka, tetapi sama sekali itu tidak sampai kepada firman yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Ini masalah besar, Bung. Memang sesaman. Justru Yesus mengatakan waspadalah kepada orang yang sesamannya, waspadalah kepada orang Farisi, waspadalah kepada ahli Taurat. Memang kepada mereka harus waspada. Sedangkan Al-Quran itu berasal dari langit. Sang Maha menyaksikan, Sang Maha melihat, Sang Maha mendengar, yang kemudian menyampaikan wahyu itu. Rasulullah tidak pernah melakukan penyelidikan. Rasulullah tidak pernah melakukan uji pustaka. Rasulullah tidak pernah membedah Taurat. Rasulullah tidak pernah membedah Zabur dan Injil. Tidak pernah. Rasulullah tidak pernah menerima kesaksian-kesaksian orang Yahudi, kesaksian-kesaksian murid-murid Yesus. Tidak pernah. Rasulullah tidak pernah menyelidiki peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara Nabi Musa dengan Nabi Isa. Tidak pernah. Tapi kenapa kemudian seakurat itu dia menginformasikan? Karena yang menyampaikan itu adalah Allah melalui Roh Kudus. Jadi tidak perlu ada kesaksian. Layaknya Nabi Musa menceritakan tentang Abraham, tentang Adam, tidak perlu ada kesaksian. Kenapa? Karena itu wahyu. Baca kisah para Rasul 7. Malaikat sibuk kemudian datang memberikan wahyu kepada Musa di gunung Sinai. Jadi tidak perlu kesaksian. Dari mana Musa tahu kalau Abraham begitu? Dari mana Musa tahu kalau Adam dengan Tuhan kayak gitu? Siapa saksinya? Nah, perlu kita tanya. Kenapa? Karena kita beriman kepada kitabnya Nabi Musa, itu adalah pewahyuan. Lalu kenapa kami tidak beriman kepada kitab saudara? Ya tidak bisa, karena itu bukan wahyu. Itu hasil penyelidikan, bukan juga dari legitimasi dari Yesus. Nggak ada. Nah, itulah yang perlu saudara pahami. Jadi 2 poin ini Anda harus pikirkan. Ya. Yang pertama yang terkait dengan yang tadi yang saya uraikan, yang kedua yang terakhir ini terkait dengan kitab yang Anda katakan suci. Kitab saudara itu tidak layak disebut suci, karena hanya 15% kurang lebih ucapan Yesus, itu pun kalau ucapan Yesus. Selebihnya entah itu puisi, entah itu karangan, entah itu apapun namanya, yang jelas bukan firman Tuhan dan bukan sabda Nabi. Silakan. Silakan Pak Putra. Bang Bere, selamat pagi. Silakan. Iya, pagi-pagi. Silakan, mudah-mudahan nyampe itu tadi itu. Dari mana Lukas, dari mana Matius, dari mana Yohanes mendapat itu semua. Itu intinya, silakan. Ini gimana? Enggak, saya mau tanya dulu nih sama Bang Zuma. Kenapa Bang ditanggapi bilang, dulu? Kenapa Nggak Bang bilang ditanggapi dulu nih.
Hah? Nggak ditanggapi dulu itu baru bertanya. Iya, saya kan tanggapi. Kenapa Bang bilang cuma 15% perkataan Yesus, dan kenapa Bang bilang tidak layak kitab kami disebut kitab suci? Dan apa alasannya Quran disebut kitab suci? Itulah makanya kita bahas. Ini masalah kesaksian ini perlu juga ini, supaya kita bisa memastikan dan gitu. Jika memang cukup satu saksi itu susah kita memahami itu. Walaupun dia bilang wahyu yang turun dari Allah itu sendiri melalui malaikat Jibril, kita bagaimana kita meyakini itu? Kan gitu. Lanjut. Oke. Saya jawab ya. Mana perkataan di Al-Quran bahwa kitab itu kitab suci, Bang? Iya, iya. Iya, diam Oke, dulu. mau Anda dijawab. sudah bertanya, silakan Banyuma menjawab. Silakan standby. Jadi yang disebut kitab suci itu suci dari apa? Suci dari karangan manusia. Murni, semuanya adalah wahyu dari Allah. Itu yang disebut kitab suci. Tidak ada penambahan pengantar kata dari nabinya. Tidak ada tambahan pengantar kata dari penulisnya. Apa yang didengarkan, apa yang diwahyukan, itu yang dihafalkan. Tidak ditambah. Makanya hadits Rasulullah Muhammad SAW itu dituliskan nanti di abad kedua Hijriah. Setelah 200 tahun kurang lebih Rasulullah Muhammad SAW itu tidak ada. Baru hadits itu dibukukan. Kenapa? Rasulullah tidak mau kalau Al-Quran dibukukan, hadits juga dibukukan pada masa, pada tempat yang zaman yang bersamaan. Nanti bisa bercampur aduk. Rasulullah nggak mau. Jangan kau tuliskan apa yang berasal dari diriku, tapi tuliskanlah apa yang kuterima dari Allah. Itu. Nah sekarang posisinya adalah Al-Quranul Karim itu 100% firman Allah, karena tidak bercampur dengan perkataan Rasulullah. Sementara sumber satu-satunya Al-Quran itu adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tidak ada yang lain. Makanya kitab kami Al-Quran cuman satu, sumbernya Rasulullah. Demikian juga hadits, sumbernya dari Rasulullah. Nah sekarang kitab saudara, sumber firman itu adalah Yesus. Siapa yang menerima firman dari Elohim? Di antara Yesus, Paulus, Markus, Matius, Yohanes, dan juga Lukas. Yesus kan? Yesus kan penyampai firman itu? Artinya kalau Yesus penyampai firman, kelima pengarang penulis kitab saudara ini harusnya menuliskan apa yang terlontar dari mulutnya Yesus. Kalau mau dikatakan catatan-catatannya kitab suci. Tapi faktanya kan tidak. Hanya tinta merah ini ucapan Yesus. Itu pun ucapan Yesus ini bukan firman Tuhan. Bukan firman Tuhan. Sabda. Hadits. Kalau di dalam Al-Quran disebut hadits, kedudukan tertinggi hadis qudsi. Firman Tuhan yang tidak dibukukan dalam sebuah kitab suci. Hadis qudsi. Bukan wahyu dari Allah dalam kategori murni. Ini adalah wahyu, ucapannya, huruf-hurufnya, bacaannya sama tanpa penambahan. Ini hanya hikmat yang diterima oleh Yesus. Dia yang mengelola hikmat itu. Artinya kalau dalam Islam hanya selevel dengan hadits qudsi, ucapan Yesus itu. Nah kemudian Anda tengok di kitab saudara, berapa banyak tinta merah ucapan Yesus? Berapa banyak? Coba kita lihat ya, di dalam Yohanes 1 misalnya. Anda lihat di kitab saudara di Yohanes 1. Tinta merahnya itu kapan munculnya kemudian? Kan ini keputusan dari bapak-bapak gereja, bahwasanya tinta merah itu adalah ucapan Yesus. Nah sekarang kalau kita berbicara mengenai tinta merah, di dalam Wahyu 1 nanti muncul di data nomor 38. Jadi nomor 1 sampai nomor 37 itu apa? Ucapan siapa? Wahyu Tuhan ini. Ini wahyu Tuhan. Hah? 37, 38 baru muncul ucapan Yesus.
selainnya apa? Pengantar. Apa ini pengantar ini? Wahyu juga? Bukan kan? Bukan kan? Kalau bukan berarti bercampur. Kalau sudah bercampur, apa masih bisa disebut suci? Enggak. Jangan salahkan saya kalau saya mengatakan kitab Anda tidak layak disebut kitab suci. Itu satu. Terkait dengan Al-Quranul Karim, Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, bagaimana bisa dipercaya? Loh, faktanya orang percaya. Coba lihat, 1400 tahun silam, ya, sampai hari ini sejazirah Arab percaya. Kenapa? Mereka saksi hidup. Saksi hidup. Sedangkan kitab saudara sejak dibukukan sampai hari ini tidak diimani oleh orang yang hidup di kota di tempat dia bercerita. Bercerita tentang Galilea, bercerita tentang Yudea, bercerita tentang Bukit Golgota, bercerita tentang Yerusalem, bercerita tentang Nazaret dan seterusnya. Tapi orang-orang yang ada di sana justru tidak beriman kepada kitab ini. Ini masalah. Ada apa dengan kesaksian-kesaksian yang ada di dalamnya? Ini saksi beneran atau saksi palsu sih? Ada apa dengan kitab saudara? Bercerita tentang Yerusalem, orang Yerusalem tidak mengimani buku itu. Ada apa? Ya, ini adalah tantangan buat saudara. Tantangan besar buat saudara untuk memikirkan kembali iman Anda itu. Apakah perlu imannya direvisi, diperbaiki atau diganti? Iman yang keliru akan menyebabkan Anda sesat, dan sesat itu tempatnya di neraka. Anda membawa nama besar Yesus, tapi Yesus tidak pernah menyebut sekalipun kitab saudara. Ini apa namanya? Apa namanya? Rasulullah bercerita tentang kitabnya Al-Quran, Nabi Musa bercerita tentang Tauratnya. Oke? Tetapi sangat disayangkan, Yesus tidak pernah bercerita tentang kitab Lukas, kitab Markus, kitab Yohanes, apalagi surah-surah Paulus. Kalau Anda menggunakan logika sederhana saja, kitab Anda itu cacat karena tidak sampai kepada sumber. Demikian. Ini bang, begini ya, sebentar bang ya. Ini masalah apa tadi ya? Abang harus perhatikan ya. Ajaran Yesus Kristus itu bukan masalah, tidak ada disuruh murid-murid Yesus membukukan. Cuman di sini Yesus itu kan bertindak. Para murid Yesus melihat atau meraba atau melihat, tahu lah kan gitu. Jadi murid Yesus ini punya berkarya lah orang ini kan gitu, seperti itulah. Ada ide kedepannya bagaimana, ini penting, ini momentum, dan ini harus disebarkan melalui apa, tulisan kan gitu. Jadi nggak ada Yesus itu membuat kitab langsung turun gitu, nggak ada. Yesus itu langsung turun ke lapangan, membuat reaksi, tindakan langsung. Bukannya kita langsung terima kitab dari atas itu, nggak bisa gitu. Kita nggak bisa terima seperti itu. Kita harus bisa melihat dulu, menyaksikan, dan yang menyaksikan itu adalah murid-murid Yesus kan gitu. Dan di sini murid-murid Yesus berkarya, mempunyai ide supaya apa, kedepannya tetap kan gitu. Nggak salah. Malahan di sini kita bisa mengatakan murid-murid Yesus bijak, pintar kan gitu. Dengan cara apa? Membukukan, membuat satu bukuan gitu. Itu tentang kedatangan Yesus Kristus dan segala pengajarannya. Jadi abang harus pahami itu. Yesus itu tidak pernah menyuruh murid-muridnya membukukan. Yesus mengatakan, pergilah ke seluruh bangsa-bangsa, beritakan apa yang aku sampaikan kan gitu. Bukannya buat buku, kan nggak ada seperti perintah Yesus. Cuman di sini murid Yesus pintar kan, bijak kan gitu, sehingga dibuat satu buku. Itu aja bang. Jadi kita tuh nggak bisa terima buku turun langsung, kita nggak bisa terima itu bang.
Jadi ini kan harus sejalan ini dan juga masuk akal. Nah, itu aja bang. Oke. Oke, tambah sedikit boleh kan Bang Juma? Iya, silakan. Oke. Yang pertama Bang bahas Yohanes tadi, saya simak sedikit ya tentang Yohanes 1. Saya jelaskan Bang, Yohanes dari mulai kitab Matius sampai Yohanes itu adalah Injil. Yang kedua Abang bilang tadi Wahyu, Abang bilang Wahyu 37-38. Wahyu Bang cuma sampai 22 pasal, tidak sampai 33 pasal. Yang ketiga, Wahyu itu Bang ilham, mimpi yang Tuhan sampaikan kepada Yohanes, yang belum terjadi, yang sudah terjadi, dan yang akan terjadi. Itu yang Abang perlu pahami, dan tidak akan bisa kami aja Bang yang belajar firman, membaca Alkitab ini, enggak akan bisa kami memahami ini kuasa Tuhan ini, karena ini firman dan ini kitab suci. Itulah kesucian kitab kami. Oleh sebab itu dikatakan dalam kitab ini tidak dicatatkan keseluruhannya. Terus dari mana Abang atau Quran Abang memahami tentang Alkitab? Sementara Bang, keturunannya pun Bang jauh Bang, berapa tahun? Berapa tahun jaraknya datangnya Quran dan dituliskan ataupun datangnya Quran dengan kitab Alkitab kami, kitab suci kami. Jadi kalau mau Abang belajar sungguh-sungguh tentang Alkitab, silahkan. Tapi coba pahami, nggak ada Bang Wahyu 37 Bang. Tidak ada Wahyu 38. Kitab Wahyu itu ilham yang akan terjadi, yang belum terjadi, dan yang sudah terjadi. Dan Wahyu itu hanya ada 22 pasal. Jadi kalau Abang bilang tadi di pasal 37 Yesus baru ada berbicara, tidak ada itu Bang. Wahyu hanya 22 pasal, tidak lebih. Dan Abang bilang Quran Abang betul. Dan itu kitab suci Abang. Saya mau bertanya, berarti betulkah tulisan yang dalam Quran As-Saffat ayat 32? Itu aja. Cukup ya. Silakan Abang. Iya, baik. Yang pertama, Anda keliru. Yang saya katakan tadi itu adalah Wahyu 1. Nanti ada ucapan Yesus di data nomor 38. Jadi nomor 1 sampai nomor 37 itu wahyu atau apa itu? Ucapan Yesus nanti di data nomor 38. Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang disampaikan kepadaku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Ini Yesus. Nabi Musa dititipkan kemudian perintah Allah di Ulangan 4. Jangan kau menambahi firmanku, jangan kau mengurangi firmanku. Ini perintah. Sementara pengarang kitab saudara mengarang. Itu yang perlu saudara pahami. Ya. Kalau Anda mengatakan ini wahyu, wahyu dari mana? Mereka nabi rupanya. Bukankah Yesus ini adalah sumber? Semua firman telah aku sampaikan kepada mereka, termasuk kepada Yohanes. Kenapa 100 tahun setelah Yesus pergi, muncul lagi ada orang mengarang-arang cerita di Pulau Patmos, menerima wahyu dari Yesus? Sementara Yesus sudah mengatakan, semua firman telah aku sampaikan. Kok ada lagi wahyu? Apalagi kepada Paulus, Lukas. Ini siapa mereka ini? Ini yang saudara harus tanamkan dalam diri saudara. Sumber firman itu Yesus.
Jangan Anda mengatakan, oh dia teman murid-muridnya ini pintar, murid-muridnya ini kreatif. Berarti Anda sudah mengakui catatan mereka bukan firman Tuhan. Dengan kata lain, kitab Anda tidak layak disebut sebagai firman Tuhan, sebagai kitab suci. Karena itu hanya ditulis oleh orang-orang yang kreatif, orang-orang yang cerdas. Andai saja Khairil Anwar hidup pada masa itu, menuliskan juga cerita-cerita tentang Yesus, kitabnya pun Anda sebut sebagai kitab suci. Andai Bang Suma hadir pada saat itu, menuliskan tentang Yesus, maka Anda pun akan mengatakan kitab Bang Suma itu adalah kitab suci. Kan penyakit. Yang disebut kitab suci itu adalah kitab yang pengajarannya kemudian diterima dari langit, lalu kemudian dihafalkan, dituliskan. Seperti Nabi Musa alaihissalam menerima pengajaran, bukan kitab yang jatuh dari langit. Siapa bilang kitab jatuh dari langit? Kecuali di agama Anda memang ada kitab jatuh dari langit, itu ada. Sebuah Injil yang dibawa oleh malaikat itu ada. Ada juga Injil kitab yang dimakan oleh entah siapa yang makan kitab itu juga ada. Wahyu 10 nomor 10. Tapi kalau dikatakan wahyu Tuhan dari langit itu turun sebuah kitab, oh itu keliru itu. Nabi-nabi Yahudi itu tidak mengajarkan. Yang turun itu adalah wahyu. Di bumi baru dituliskan, di bumi baru dihafalkan. Itu terjadi, baik itu Taurat, Zabur atau Mazmur, demikian juga Al-Quranul Karim. Tapi terkait dengan Yesus memang tidak ada perintah. Dia hanya mengajarkan hikmat, hikmat Injil alias hadis qudsi yang disampaikan kepada Bani Israel. Nah, sekarang Yesus ini sebagai sumber, ada muridnya. Muridnya tentu menuliskan apa yang Yesus sampaikan kepada mereka. Pada saat kapan dia menuliskan? Pada saat dia bersama dengan Yesus. Kalau dia penulis, kenapa menulisnya jauh setelah Yesus itu tidak ada? Siapa yang menjadi sumber kemudian? Oh, dari saksi-saksi. Siapa saksinya? Coba sebutkan satu nama. Gak ada yang tahu. Cuma dikatakan dari saksi-saksi. Ya, siapa saksinya? Gak ada yang tahu. Ini yang mau dipercaya sebagai kitab suci. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi di dalam Lukas 21 ini. Contoh aja ya, contoh sederhana. Lukas 24 nomor 44, 45, 46. Pengarang Lukas mengatakan, ada tertulis, aku Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Tertulis di Taurat. Dicari di Taurat sampai bulu alis ini habis, gugur, tidak akan pernah bisa teman-teman Kristen temukan. Ini berarti pengarang kitab saudara ini salah informasi dari saksi. Mungkin kesaksi orang yang memberikan saksi pada saat itu dalam pengaruh minuman keras. Ada tertulis di dalam kitab Taurat bahwa aku Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Cari di kitabnya orang Yahudi, ada nggak itu tertulis? Tidak ada. Berarti Lukas ini mengada-ngada, atau karena dia bukan nabi, dia bukan rasul, dia menuliskan hanya berdasarkan kesaksian. Yang memberi kesaksian ini yang mabok, karena di dalam kitab Tauratnya orang itu nggak ada. Camkan itu, Bung, sadari itu. Jadi kitabmu itu, sekali lagi saya katakan, silakan Anda menyebutkan kitab suci, tapi itu sungguh tidak layak disebut suci. Suci itu adalah bebas dari noda karangan-karangan manusia biasa. Nah, kemudian kita masuk ke dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'agwainakum inna kunna gawin. Maka kami telah menyesatkan kamu, sesungguhnya kami sendiri orang-orang yang sesat. Ini siapa? Tuhan kemudian menceritakan hal ini kepada siapa? Kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Siapa yang diceritakan? Allah menceritakan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW bahwa pada hari kiamat kelak penyembah-penyembah berhala
mengakui bahwa mereka dulunya bersikap melampaui batas karena pembawaan tabiat mereka sendiri yang cenderung kepada kekafiran dan kejahatan. Maka sepatutnya lah bila mana pada hari kiamat itu mereka dihukum oleh Allah lalu mengatakan pernyataan ini. Tidak ada masalah. Fagwainakum inna kunna gawin. Ini ucapan orang-orang kafir, ya, ucapan iblis pada orang-orang kafir, ucapan orang kafir kepada sesamanya kafir terhadap mereka yang telah ikut tersesat oleh mereka yang mengajarkan. Kami telah menyesatkan kamu dengan mengajakmu menyekutukan Allah. Sesungguhnya kami sendiri adalah orang-orang yang sesat dan kamu pun rela mengikuti ajaran sesat kami. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran, termasuk kalian. Kalian akan mengajarkan kepada, kalian sekarang di dunia ini mengajarkan kepada anak-anak kalian untuk menyembah kepada Yesus, utusan Tuhan, makhluk Tuhan, manusia ciptaan Tuhan. Ketika nanti Anda di padang mahsyar diperhadapkan dengan api neraka, kalian akan mengatakan kepada anak-anak saudara sendiri, kami telah menyesatkan kamu, sesungguhnya kami sendiri adalah orang-orang yang sesat. Makanya Al-Quran mengatakan, innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahli kitab, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, mereka akan masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya selamanya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Inilah mereka yang berkata, fa'agwainakum inna kunna gawin. Kami dulu menyesatkan anak kandung kami. Kami dulu waktu di dunia mengajarkan mereka untuk menyembah kepada manusia. Makanya Al-Quran menjelaskan ini. Nah, celakanya kemudian ketika Al-Quran sudah menerasikan seperti ini, Anda masih tetap juga ingin mempraktekkan nanti di kiamat, di hari kiamat. Kan kasihan. Kan kasihan. Anda sudah tahu ada narasi ini dalam Al-Quran. Orang-orang kafir, iblis, nanti di akhir sama di hari kiamat setelah kebangkitan dari kematian, mereka akan mengatakan fa'agwainakum inna kunna gawin. Kami telah menyesatkan kamu, sesungguhnya kami sendiri adalah orang-orang yang sesat. Nah, sebelum Anda mengucapkan ini kepada anak-anak saudara di hadapan pencipta langit dan bumi, bertobatlah mumpung masih ada waktu. Itu juga kalau Anda mau belajar dengan baik terkait dengan kitab saudara itu sendiri. Ya, cobalah Anda renungkan. Yesus manusia, Tuhannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan manusia. Maka untuk berdialog dengan Allah yang bukan manusia ini butuh perantara. Apa itu? Roh Kudus. Allah, Roh Kudus, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan Roh Kudus untuk menyampaikan kalamnya kepada baginda. Selesai, aman di sana. Yesus manusia, Lukas manusia, tidak butuh perantara, tidak butuh kesaksian, tidak butuh penyelidikan. Kenapa? Yesus manusia, Lukas manusia. Ketemu aja bro, ngopi di warung kopi. Yesus, apa firman yang kau terima hari ini? Oh begini Lukas, catat. Manusia dengan manusia, komunikasilah. Kalau catatanmu yang setebal itu betul-betul adalah firman Tuhan, Yesus yang harus berkata di hadapanmu, kupingmu yang harus mendengarkan, tanganmu yang mencatat. Bertanya kagak. Tuhan Anda sudah manusia, datang di tengah-tengah manusia, manusia mengarang-arang cerita, tidak pernah ketemu dengan manusia Yesus. Lalu itu dipercaya sebagai firman Tuhan. Kalau kami, Allah bukan makhluk, laisa kamitslihi syai', untuk menyampaikan wahyunya, diutus Roh Kudus untuk mengajarkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak butuh kesaksian. Nah, Yesus datang dalam rupa manusia, telah lahir juru selamat di kota Daud, Tuhan di kota Daud, lahir. Jadi apa dia? Jadi manusia. Sebagai apa? Menyampaikan firman, jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Tapi faktanya Lukas tidak pernah berguru sama dia, Paulus tidak pernah berguru sama dia,
Markus tidak pernah berguru sama dia. Penulis Petrus, penulis Yohanes, penulis Matius tidak pernah berguru langsung kepada dia. Wah, tapi hebatnya bukunya bercerita. La haula wala quwata illa billah. Sayangnya buku ini ilegal. Tidak ada legitimasi dari Yesus. Jadi buat apa ngomong ada banyak saksi, ada ribuan saksi di hidup sesaman. Oke, sesaman tapi tidak berketemu. Apa tujuannya? Apa fungsinya? Apa faedahnya? Sesaman tidak pernah ketemu, justru malu-maluin. Kalau Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah bertemu dengan Allah, wajar. Allah Halik, dia makhluk. Tidak pernah ada manusia pernah melihat Roh Kudus datang kepada dia, wajar. Karena Roh Kudus datang hanya untuk dia. Dia sang Nabi. Lalu bagaimana polanya untuk menemukan bahwa yang disampaikan itu adalah kebenaran? Lihat isinya, lihat kandungannya. Apakah bertolak belakang dengan kehidupan manusia? Apakah bertolak belakang dengan kemaslahatan umat manusia? Apakah yang diceritakan itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan akal manusia? Tidak. Lalu bagaimana Kristen bisa mengukurnya? Yohanes 16 nomor 13, 14, 15. Apa itu Bang Suma? Ketika roh penghibur itu datang, penolong lain itu datang, dia akan memuliakan aku. Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Petrus, Paulus, 6, ketujuh Rasulullah. Di mana di antara ketujuh manusia ini yang memuliakan Yesus? Paulus? No. Lukas? Tidak. Petrus? Tidak. Yohanes? Tidak. Matius? Tidak. Siapa lagi? Lukas? Tidak. Hanya baginda Rasulullah Muhammad SAW yang memuliakan Nabi yang datang kepada Bani Israel. Ibunya diceritakan wanita yang suci, tidak pernah bertunangan dengan seorang laki-laki manusia pun. Di kitab saudara diceritakan bertunangan dengan Yusuf, belum menikah sudah mau diceraikan, belum menikah sudah dipanggil suami istri. Lahirnya Nabi Isa alaihissalam lahir dalam keadaan suci, tempat yang bersih, udaranya segar dan seterusnya. Di kitab saudara lahir di kandang binatang, di palungan. Justru kalau anda memahami palungan, tempat kandang binatang itu adalah tempat suci, bukan? Oke? Apalagi dia tidak mati dibunuh, tidak pernah ditampar, tidak pernah diludahin, tidak pernah ditonjok mulutnya, tidak pernah ditampar mukanya, tidak pernah kemudian ditombak rusuknya, tidak pernah dibunuh. Di Al-Quran baginda Rasulullah Muhammad SAW mengatakan beliau diangkat ke hadirat Allah, diselamatkan dari orang-orang kafir. Lalu kemudian dia didekatkan kepada Allah, terkemuka di dunia dan di akhirat. Tidak ada celaan. Ketika ia datang dia akan memuliakan aku. Dan setiap umatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW menyebut nama Nabi tersebut, selalu kemudian dibarengi dengan doa pujian. Alaihissalam, alaihissalam, atasnya keselamatan, atasnya damai sejahtera. Coba, siapa yang memuliakan itu? Umatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Di Kristen, siapa yang mati terkutuk di atas tiang salib? Yesus. Itu kemuliaan? Tidak, itu penghinaan. Ketika ia datang kata Yesus, Roh Kudus itu akan memuliakan aku. Maka Roh Kudus itu bekerja hanya di Islam. Roh Kudus itu hanya bekerja di Al-Quran. Roh Kudus itu hanya bekerja di baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sementara yang bekerja di Kristen, ya wallahu alam bisawaf, Anda lah yang bisa menerangkan itu. Nah, ini poin yang perlu saudara catat dengan baik, Anda renungkan. Saya tidak mengajarkan sesuatu di luar koridor yang ada dalam kitab saya, dan saya menyampaikan apa yang ada dalam kitab saudara. Sekarang giliran saudara saya untuk memikirkan. Lanjutkan. Kok berdua jangan terlena dong. Anda harus tadi menyikapi itu. Tadi pertanyaan Anda surat As-Saffat 33 dijawab itu. Terjawab itu tadi. Mudah-mudahan Anda paham. Silakan. Oke. Bang Tumorang, Bang Putra. Udah Bang Bere dulu boleh? Ya. Abang duluan Bang, nanti biar saya lagi nyatat Bang. Jadi gini Bang Juma ya, memang betul kan gitu, Yesus Kristus manusia, itu faktanya memang betul.
Cuman kita jangan fokus ke situ aja. Kita harus lihat tindakannya, kejujurannya, kan gitu. Perlakuannya bagaimana, kan gitu. Dan buktinya, mengapa kami sangat mempercayai, yaitu tentang nubuatan ketika dia mati dan dia akan bangkit pada hari ketiga. Itu terjadi, Bang. Dan itu sudah terjadi, dan itu harus digenapi. Sebelum Yesus di kayu salib, Yesus sudah mengatakan hal seperti itu, supaya apa yang digenapi, seperti itu yang dikatakan Yesus, dan itu tergenapi. Dan yang paling dahsyat lagi, bukti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia bangkit, dia hidup. Itu membuktikan bahwa dia bukan hanya sekedar manusia biasa saja. Jika memang dia mati dan tidak bangkit, itu sudah salah. Tapi di sini dia bangkit, hidup. Itu yang sangat dahsyat, yang membuktikan dia Tuhan, bukan sekedar manusia biasa. Itu. Jadi Allah yang kami terangkan bukan sekedar Allah yang bagaimana saya katakan ya. Jadi perlu juga interaksi atau reaksi dari Allah itu. Abang menyembah Allah SWT, tetapi kita belum pernah melihat bagaimana kekuasaannya itu. Allah SWT yang abang sembah itu, yang orang puji-puji itu. Jadi kita sebagai manusia harus ada bukti nyata, kan gitu. Dan kemudian yang dijelaskan tadi Bang dari Simatupang, masalah abad, kan gitu. Abang agama Islam kan muncul di abad ke-7 itu, Bang. Betul itu, di abad ke-7 Islam sudah mulai berdiri, kan gitu. Jadi itu adalah poinnya. Allah yang kami sembah itu Allah Kristen. Tuhan yang kami sembah itu Tuhan Kristen. Itu bukan sekadar Allah yang kita sebutkan gitu. Perlu dari istilahnya, perlulah Allah itu yang sang pencipta itu menjelaskan siapa dia. Jika dia Allah yang Maha Kuasa, tentu dia harus menjelaskan siapa dia melalui apa tindakannya kepada manusia, kan gitu. Di sini sudah berulang kali berkata, contohnya, aku adalah awal dan akhir, aku adalah kebenaran dan hidup, aku dan Bapa adalah satu. Jadi Allah yang kami sama itu bukan Allah satu saja, bukan Allah satu saja. Jadi perlu Allah ini dijelaskan. Allah yang bagaimana itu, kan gitu. Di sini Yesus berkata, Yesus adalah firman yang keluar dari Allah, yang sehakikat dengan dia. Atau disebut dengan Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini sehakikat dan berkarya dan bekerja, kan gitu. Jadi kalau Allah yang kita sembah cuma Allah, bagaimana bisa gitu Allah ini menjelaskan dia sang penguasa? Perlu dia bereaksi, perlu dia bertindak. Jadi kami bukan istilahnya, kitab kan bukan turun gitu saja, Bang. Kitab kami turun itu ketika sudah ada tindakan, pengajaran, pembuktian, dan itu benar. Nah, itulah Bang perbandingan dari Alkitab kita, kitab kita. Nah, kitab kami bukan turun gitu saja, bukannya Allah menurunkan ayat per ayat itu enggak mungkin. Jadi Tuhan kami turun langsung ke lapangan, melakukan tindakan, pengajaran, pembuktian, bahkan mukjizat. Bahkan Yesus Kristus menambahkan mukjizat yang pada masa itu di luar nalar manusia.
dan tidak mungkin kan itu. Makanya manusia pada zaman Yesus terheran-heran dengan apa yang dilakukan Yesus, membangkitkan orang-orang mati, mengubah air menjadi anggur. Bahkan dia sendiri membuktikan dia bangkit sesuai perkataannya, sesuai nubuatan, dan itu tergenapi. Itu yang membuktikan bang. Jadi kualitas Allah ini perlu dijelaskan. Kualitas Allah yang sesungguhnya. Jika dia memang betul-betul Allah yang Maha Kuasa, maka perlu Allah itu berinteraksi, menjelaskan dia siapa, kan gitu, seperti itulah. Itu aja bang, saya menambahkan. Oke. Oke, Baik. Bang, terus saya tambahkan lagi bang. Saya Silakan. ini ya, oke. Yang pertama ya, tadi mungkin abang bilang aku salah ucap tentang Wahyu, bukan pasal 37, abang bilang pasal 1 nomor 37, abang bilang kan 38. Pasal 1 pun bang, Wahyu ini cuma sampai 20 ayat, nggak ada sampai ayat 37 38. Yohanes 1, Bung. Tadi abang bilang Wahyu. Yohanes 1. Yohanes 1 itu dari nomor 1 sampai 37 tinta hitam, 38 baru tinta merah. Jadi Wahyu 1 data nomor 1 sampai 37 ini wahyu dari mana? Gini bang, saya tadi kan catat perkataan abang. Abang bahas Yohanes 1 itu ayat 1 tentang pada mulai adalah firman. Terus abang berbicara ke Wahyu. Itu yang saya buka. Karena saya tulis di sini semua ya, apa yang abang bicarakan saya tulis. Karena saya suka kalau orang membahas Alkitab ataupun firman Tuhan ataupun kitab suci kami, itu saya senang. Jadi saya usahakan menjelaskan semampu saya yang pemahaman saya tentang firman. Ya kan? Baru tentang asafat. Tentang asafat ini abang bilang tadi ya mungkin seperti itu tanggapan abang. Tapi jelas di sini dikatakan, maka kami menyesatkan kamu, sesungguhnya kami sendiri orang-orang sesat. Itu dikatakan, kami sendiri orang-orang sesat. Ini ada 2,8K yang menonton. Dan di tafsirnya, kalau nggak tahu ya kalau tafsirin salah ya, tapi di tafsir dikatakan di sini, maka kami telah menyesatkan kamu dengan mengajarkan kamu menyekutukan Allah. Sesungguhnya kami sendiri sesat, adalah orang-orang yang sesat, dan kamu pun rela mengikuti Ini orang ngomongin dirinya sendiri nih. ajaran sesat kami. Ini baru kalau abang berbicara tadi tentang Yesus mati di kayu salib, itu suatu penghinaan. Itu tanggapan abang, karena abang nggak mengerti tentang ketuhanan kami, juru selamat kami. Dia itu mati di kayu salib, itu sangatlah pengorbanan yang besar yang tidak bisa dilakukan oleh Allah. Jadi ketuhanan kami itu jelas bang, dari mulai perjanjian lama, kejadian sampai Wahyu, itu ketuhanan kami jelas. Ketika Tuhan menuntun hamba-hambanya yang menuntun bangsa-bangsa Israel, bangsa yang bebal, Tuhan menuntun hamba-hamba yang dipercayakan dengan bermacam mukjizat dan kuasa. Ketika dia turun ke dunia sebagai manusia, diutus melalui wabah rahim Bunda Maria dan menjadi manusia. Di situ pun dia jelas mengajarkan, menyampaikan. Dia tidak pernah membawa agama, tapi dia mengajarkan kebenaran, keselamatan, menuntun orang agar percaya kepada juru selamat, yaitu Allah, Yesus Kristus. Bahkan kematiannya pun di kayu salib ada semua artinya. Tapi kalau saya jelaskan pun itu, abang gak akan pernah memahami. Kalian bilang, oh tangannya dipakul, lambungnya dicucuk, semuanya itu kalau kita kembali kepada firman, semuanya ada artinya. Apa artinya ini? Tangannya dipaku, kakinya dipaku, kepalanya dikasih mahkota berduri, lambungnya dicucuk, itu semuanya ada artinya.
Dan abang berbicara tentang Roh Kudus. Dia naik ke surga menyiapkan tempat, dia mengutus Roh Kudus itu untuk menghibur. Makanya ketika dia terangkat, banyak orang yang berbahasa kepenuhan Roh Kudus, berbahasa yang tidak dia mengerti. Bahkan dia berbahasa asing, orang-orang asing. Itulah kehebatan Tuhan kami. Dan Tuhan kami itu naik ke surga menyiapkan tempat bagi kami orang-orang percaya. Dan di sana surga itu tempatnya sukacita, tidak ada lagi membahas persundalan di surga itu. Tidak ada lagi membahas tentang zina di sana ataupun tentang selangkangan. Di surga itu katanya tempat sukacita, bersorak-sorai, tidak ada lagi membahas tentang lain-lain lagi. Karena kembali seperti malaikat, bersih. Buset. Bagi orang-orang yang masuk surga. Tidak ada istilah seperti itu. Terus abang bilang tadi Isa. Gimana Al-Quran mencatatkan tentang Isa? Bang, bukan 10 tahun, 20 tahun bang jaraknya turunnya Quran dengan kitab ini bang. Ribuan tahun jaraknya. Terus gimana dia mencatatkan? Isa katanya mati seperti ini. Gimana mencatatkannya kalau bukan mendengar katanya ataupun mengkutip? Jadi kita gini, jangan hanya belajar firman, kita harus belajar firman sungguh-sungguh agar kita dapat memahami, meresapinya sungguh-sungguh, tidak hanya mendengar katanya. Karena itu kan prinsip abang, perkataan abang mengatakan itu Yesus mati di kayu salib itu suatu kehinaan. Bagi kami itu suatu hal yang besar yang tidak terbalaskan, dan hanya Dia yang mampu seperti itu. Hanya Yesus Tuhan yang mampu seperti itu. Tidak ada Tuhan lain yang lebih hebat daripada Dia. Tunjukkan sama kami apa kehebatan Allah dalam Al-Quran. Terus kalau Al-Quran benar, hadis gimana? Kalau hadis benar, Quran gimana? Jadi abang akan saya aja bang, yang udah sekolah, nggak akan mampu saya memahami Alkitab ini, firman Tuhan ini. Saya belajar, makanya saya nggak mau. Saya dapat beasiswa untuk lanjut S2, saya berhenti, saya nggak mau. Karena apa? Saya nggak mau gila mendalami firman Tuhan terlalu dalam, karena banyak tafsir, terjemah, pelajaran PB, pelajaran PL. Saya nggak mau. Karena apa? Kuasa Tuhan itu tidak terselami. Firman Tuhan ini tidak akan terselami. Udah cukup ya bang? Lanjut. Ya. Silakan Bang Juma. Ya. Jadi gini. Ketika tadi berbicara mengenai Al-Qur'anul Karim surah As-Saffat, ya, Anda harus memahami dari ayat 31. Fahaqqa alaina qaulu rabbina inna lazaiqun. Maka pantas putus azab Tuhan menimpa kita. Pasti kita akan merasakan azab itu. Fagwainakum inna kunna gawin. Maka kami telah menyesatkan kamu. Sesungguhnya kami sendiri adalah orang-orang sesat. Fa innahum yawma izin fil azabi mushtarikun. Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama merasakan azab. Inna kadzalika naf'alu bil mujrimin. Sungguh demikianlah kami memperlakukan terhadap orang-orang yang berbuat dosa. Jadi yang berbicara di sini tadi oleh Allah ceritakan orang-orang yang berbuat dosa, kan sudah kunarasikan tadi. Tapi Anda kemudian tidak mempercayai, wajar, karena ini Al-Quran, bukan karangan manusia. Orang-orang kafir tidak akan pernah bisa beriman kalau tidak menggunakan akal sehatnya. Siapa mereka ini? Al-Quran menarasikan innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Siapa yang tadi yang Anda sebutkan? Itu dijelaskan di ayat 35. Sungguh dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, mereka kemudian menyombongkan diri. Yastakbirun, mereka membesarkan, menyombongkan, menggaungkan diri mereka sendiri. Wa yaquluna inna latariku alihatina li syairin majnun. Dan mereka berkata, apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami karena seorang penyair gila? Dia mengatakan Rasulullah ini sebagai penyair gila. Siapa yang mengatakan itu? Orang-orang kafir.
bal jaa bil haqq wa saddaqa mursalin. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dengan membawa kebenaran dan membenarkan utusan-utusan sebelumnya. Ini yang harus Anda pahami ketika berbicara mengenai Quran. Jangan Anda menerima titipan tapi Anda tidak membaca konteks sebelum dan sesudahnya. Kemudian berbicara mengenai Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa poin yang harus saya sikapi, termasuk Nabi Isa, Yesus. Ya, lalu kemudian Anda mengatakan, oh di agama kami sudah final, saya nggak mau gila dan seterusnya. Memang Anda akan gila karena itu karangan manusia, Anda anggap firman Tuhan. Allah Subhanahu wa taala yang kami sembah itu sama seperti Tuhannya Bani Israel. Kalau Anda ingin memahami lebih jauh, jadi pencipta langit dan bumi yang kami sebut Allah Subhanahu wa taala itu Maha suci lagi Maha tinggi, itu adalah hakikat yang ada. Sementara Kristen mengimani Tuhan itu ada ketika Tuhan itu datang, lahir, ditampar, diludahin, ditonjok mukanya, ditombak, kemudian mati, dibunuh oleh manusia. Barulah orang Kristen itu bisa mengimani Tuhan itu ada. Ini apa namanya ini? Agama apa yang mengajarkan seperti ini? Alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan. Meskipun Tuhan itu tidak bisa dilihat, alam semesta ini cerminan Tuhan itu ada. Sekarang Tuhan Anda ada lahir di abad pertama, 2000 tahun yang lalu. Sebelum dia lahir, alam ini lebih dulu ada. Siapa yang menciptakan alam semesta ini? Sementara Tuhan Anda belum wujud jadi manusia. Oh, tidak ada. Nggak ada Bang Suma. Kenapa? Karena belum ada Tuhan dilahirkan. Ini ajaran kucluk. Oh, itu ada. Tuhan kami sudah pernah datang kepada Abraham. Di Kejadian 18 Tuhan kami datang dalam rupa manusia bersama 2 malaikat. Oh ya? Oke. Saya ikuti lagi. Tapi sebelum Tuhan datang dalam rupa manusia kepada Abraham, alam semesta lebih dulu ada daripada Abraham. Oh iya kah? Iya. Oh enggak Bang Suma. Pada saat Adam dicipta di Gan Eden, Tuhan kami ada di sana, datang dalam rupa manusia, petak umpet dengan Adam. Oh gitu ya? Yes. Oke. Sebelum Adam dicipta, ayo, duluan mana Adam dengan alam semesta ini? Duluan alam semesta. Dalam rupa apa Tuhan pada masa itu? Dalam rupa roh, wujudnya kayak mana? Enggak tahu. Loh, katanya Tuhan itu harus dilihat dulu baru dipercaya. Gimana Anda bisa percaya Tuhan yang tidak nampak? Sementara ketika alam semesta ini diciptakan, Tuhan tidak berwujud. Jadi yang menciptakan alam semesta ini ketiadaan gitu. Karena Tuhan tidak berwujud. Karena Tuhan tidak pernah datang dilahirkan manusia, maka Tuhan itu nggak ada gitu. Lalu siapa yang menciptakan alam semesta sebelum Adam dicipta? Sebelum Adam dicipta, Tuhan tidak pernah nongol menjadi makhluk menurut pandangan saudara. Apakah alam semesta ini diciptakan oleh ketiadaan? Karena Tuhan tidak pernah muncul, dilahirkan. Hah? Seperti itu. Itu adalah konsep paganisme. Anda memandang Tuhan itu seperti manusia. Terlalu picik Anda. Anda menganggap Tuhan itu makhluk kecil. Anda menganggap Tuhan pencipta langit dan bumi ini hanya sebatas membangkitkan satu orang, membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, hanya sebatas itu. Anda menilai Tuhan hanya sebatas itu. La haula wala quwata illa billah. Tuhan itu bukan makhluk, Bung. Jangan Anda kira, oh Allah Subhanahu wa taala itu enggak ada. Kenapa? Karena Tuhan Anda tidak pernah dilihat. Oh, sebelum manusia dicipta, apakah sudah ada manusia yang pernah melihat Tuhan? Belum ada. Loh, lalu yang menciptakan matahari siapa? Tuhan. Loh, dari mana Anda tahu? Kan pada saat itu belum ada manusia. Belum ada yang pernah melihat Tuhan. Kok matahari sudah ada? Tuhan itu sudah ada Bang Suma. Siapa yang melihat?
Katanya Tuhan itu nanti ada ketika dia datang. Oh, Tuhan Islam nggak ada. Karena Tuhan Islam itu tidak pernah dilihat, tidak pernah ditampar, tidak pernah dibunuh. Tuhan kami ada, buktinya pernah dibunuh. Kucluk. Jadi Tuhan menciptakan alam semesta ini karena tidak ada yang melihat, maka Tuhan pencipta itu nggak ada gitu. Oh, nggak bisa kayak begitu, Bung. Tinggalkan ajaran konsep paganisme yang menganggap Tuhan itu makhluk. Tinggalkan. Kalau Anda mau waras, Al-Quran menarasikan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq. Ini sudah sering saya ajarkan ini. Kalau orang-orang yang mau sehat akalnya, jangan hanya mencari-cari kesalahan, ya, mencari kesalahan demi untuk pamor dan seterusnya. Ini sudah sering saya jelaskan ini. Kami Tuhan akan memperlihatkan kami kepada mereka melalui tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru alam semesta. Ini Tuhan kami, Bung. Tuhan kami mengatakan, aku akan memperlihatkan keberadaanku dari tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru. Siapa yang menciptakan hujan? Siapa yang menciptakan matahari? Siapa yang menciptakan siang dan malam? Siapa yang menciptakan ikan di laut? Siapa yang mengatur kehidupan di alam semesta raya ini? Sementara alam semesta bukan hanya bumi, ada Pluto, ada miliaran planet lain. Siapa yang mengatur itu? Yesus. Hah? Yesus. Ini kata Tuhan. Wa bi anfusihim, dan kami memperlihatkan keberadaan kami pada tubuh mereka. Coba, Yesus kira-kira yang menahan bertumbuhnya gigi saudara? Yesus yang menahan. Rambut Anda memanjang setiap saat, gigi Anda kenapa enggak memanjang? Siapa yang menahan itu? Yesus. Rusuk Anda tidak bertumbuh layaknya kuku. Siapa yang menahan rusuk Anda supaya tidak bertumbuh? Sementara setiap hari Anda makan. Kenapa yang tumbuh cuma kuku? Kenapa gigi enggak tumbuh? Kenapa hidung Anda enggak memanjang? Kenapa jari-jari Anda tidak memanjang? Karena Anda makan. Siapa yang mengatur itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sunurihim ayatina fi ampusihim. Keberadaan kami bagi orang-orang yang berpikir dapat mereka ketahui pada diri-diri mereka. Siapa yang mengatur jantung Anda ketika Anda tidur lelap? Mama Anda, bapak Anda, itu. Siapa yang mengatur detik ke menit, ke jam, ke hari, besok, hari Senin? Anda, presiden Anda, nenek moyang Anda yang ngatur. Itu Tuhan pencipta langit dan bumi yang kami sembah, yang maha suci lagi maha tinggi. Tuhannya Yesus yang mengatur itu semua. Makanya Tuhan kami mengatakan, Su'anurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Kami memperlihatkan diri kami pada diri mereka sendiri. Bagi yang berakal. Yang tidak berakal, ya tidak sampai ilmunya ke sana. Karena selalu berpikir Tuhan itu makhluk. Hari ke-8 nonotnya dipotong. Dia nangis ketika mau netek. Markus 2 nomor 11, dia netek kepada ibunya. Markus 27. Yang kayak gitu yang Anda katakan Tuhan. Al-Quran menarasikan, Bung. Tolong belajar dengan baik. Kami umat Islam menyadari, innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum magfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah, kepada Tuhannya yang tak terlihat itu oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Tuhan tak terlihat, tapi kami takut kepada Tuhan kami, yaitu Allah. Kenapa? Begitu dahsyat alam semesta ini diciptakan. Meski kami tak melihat karena kami terbatas. Indonesia itu ada, tapi kami tak mampu melihat Indonesia. Oke? Jakarta itu ada, tapi kami tidak mampu melihat Jakarta itu seperti apa. Bahkan pelupuk mata yang menutupi mata Anda sendiri Anda tidak bisa lihat. Coba lihat pelupuk mata Anda. Lihat coba. Silakan Anda lihat. Gak bisa Anda melihatnya. Padahal itu adalah benda yang paling terdekat dengan alat melihat Anda. Apalagi Tuhan pencipta langit dan bumi yang maha besar.
Bumi ini besar. Bisa Anda melihat bumi? Tidak bisa. Bumi di hadapan Tuhan hanya sebutir pasir di antara pasir yang ada. Sebutir pasir di antara pasir yang ada. Itu menurut Allah. Menurut pandangan Allah, bumi ini hanya sebutir pasir di antara seluruh pasir yang ada. Itu bumi. Lalu bagaimana mungkin kemudian kita yang ada di bumi ini yang kecilnya tidak bisa dihitung bisa melihat yang maha besar? La haula wala quwata illa billah. Kitabnya orang Yahudi mengatakan, benarkah Allah akan tinggal mendiam di atas bumi bersama dengan manusia? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang menaungi seluruh langit pun tidak dapat memuat Allah. Apalagi rumah ini, apalagi rahimnya Maria, apalagi kandang binatang. Subhanallah. Al-Quran menarasikan dengan sangat terinci tentang apa yang diterangkan terkait Allah. Innama tunziru manittama'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Fabashshir bi maghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak dapat melihat Tuhannya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Yahudi nggak dapat melihat Tuhannya. Makanya ketika orang Kristen datang, cukup, ini loh Tuhan kita, mana? Yesus. Ditampar pakai sendal, diludahin sama orang Yahudi. Kenapa? Tuhan bagi kami Yahudi dan Islam itu bukan makhluk. Sementara Kristen persis dengan agama paganisme, Tuhannya makhluk. Ini yang menyedihkan. Ada akal katanya, tapi tidak digunakan dengan baik. Ingat, saya kasih hadiah buat saudara terkait dengan sedikit lagi. 1 Timotius 1 nomor 17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang maha kekal, yang tak terlihat, yang tak nampak, yang esa. Amin. Itu Tuhan yang benar itu. Dalam kitab saudara pun dijelaskan. Yang menuliskan ini siapa? Paulus, ahli Taurat. 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada kematian. Yesus takluk, dia mati. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Yesus bukan hanya terhampiri, Yesus malah dibunuh oleh tentara Romawi. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Jangankan seorang melihat, Yesus dibunuh, dipantek malah dia. Memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Ini siapa? Yesus? Bukan. Yang diceritakan oleh Paulus ini adalah Tuhannya Yesus, yang maha suci, yang tak terhampiri, yang tidak takluk kepada maut, dan tidak ada seorang pun yang pernah melihat dia. Yohanes 5 nomor 37. Bapa yang mengutus aku, kau tidak pernah melihatnya dan tidak pernah mendengar suaranya. Jadi kalau Anda bertanya tentang Allah Subhanahu wa taala, Anda ditertawakan oleh umat Islam. Anda seakan-akan, mana Tuhan umat Islam? Kami tidak pernah lihat. Hai, emang lu pikir Tuhan itu makhluk? Ya, sadari itu teman. Kalau Anda sudah menyadari konsep Tuhan, sebenarnya Anda malu untuk berbicara tentang Tuhan di hadapan umat Islam. Karena Tuhan Anda hanyalah makhluk kecil, makhluk yang hina, yang hanya diberi perantara, diberi apa? Dalam Al-Quran, diberi nikmat kenabian. Ya, itu yang perlu saudara pahami. Saya kira jelas dari saya bahwasanya ketika Anda berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala itu bukan makhluk. Dia adalah Sang Khalik yang tidak bisa digambarkan seperti apa wujudnya. Allah menerangkan laisa kamitslihi syai'. Allah pencipta dan bumi itu tidak serupa dengan apapun. Di dalam kitabnya orang Yahudi 2 Samuel 7:22, Tuhan pencipta langit dan bumi yang maha besar itu, Allahu Akbar itu, tidak serupa dengan apapun. Begitu juga diterangkan di dalam Yeremia 10 nomor 6, Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'. Tuhan itu maha besar, Allahu Akbar. Demikian. Allahu Akbar. Oke, biar saya tanggapi Silakan, Bang Pak ya. Ber. Oke. Biar saya tanggapi ya. Apa yang Abang bilang itu betul. Tuhan itu tidak kelihatan, Bang. Dan dia memang tidak kelihatan. Oleh sebab itu dalam perjanjian lama, ketika dia menuntun hamba-hambanya, dia memang Tuhan tidak pernah kelihatan. Kalau Abang berbicara Tuhan kelihatan, yang bilang kelihatan siapa?
Kalau ada manusia yang bisa melihat Tuhan, pasti dia mati. Jadi siapa Yesus itu? Apa mau bertanya siapa Yesus itu? Yesus itu dikatakan 100% manusia, tapi dia 100% Tuhan. Di mana sisi ketuhanan? Di dalam dirinya. Oleh sebab itu dikatakan di dalam Yohanes, saya buka ya. Dikatakan dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-10. Ya Bang, dengar baik-baik ya. Kitab Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 dan 18 dikatakan di sini, Bapa mengasihi aku. Ini ada yang record ya, ada yang rekam ini. Yohanes 10 ayat 17. Bapa mengasihi aku karena aku memberikan nyawaku. Ini perkataan sisi kemanusiaannya. Untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku yang memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku yang berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi, kalau abang berbicara Tuhan tidak kelihatan, memang tidak kelihatan. Tuhan itu tidak kelihatan. Siapa Yesus itu? Dia adalah manusia 100%. Namun di dalam Yesus itu, di dalam tubuh manusia itu, disitulah Tuhan itu. Terus yang disalib itu. Makanya dikatakan ketika dia mulai dari penangkapan sampai penyaliban, sebelum dia menghembuskan napas, dia berbicara, Bapa, kepadamu kuserahkan nyawaku. Itu perkataan dari sisi manusianya. Yaitu dia menyerahkan tubuhnya, menyerahkan tubuhnya itu kepada pencipta itu sesungguhnya yang mengutus dia turun ke dunia sebagai Yesus ataupun sebagai manusia. Oleh sebab itu dikatakan dalam Yohanes 10 tadi, dikatakan jelas di situ. Dia yang memberi, dia yang mengambil. Jadi kalau abang, saya tidak pungkiri, saya terima apa yang abang bilang, bahwa Yesus itu tidak kelihatan, Tuhan itu tidak kelihatan. Sama, emang bilang tadi, siapa menciptakan bumi? Ya Tuhan. Siapa menciptakan Adam dan Hawa? Ya Tuhan. Mana duluan? Ya memang benar, bumi yang duluan daripada Adam dan Hawa. Tuhan itu tidak ada yang bisa melihat siapapun. Namun Yesus itu, dia manusia 100%, dia Tuhan 100%. Di dalam diri Yesus itu ada ketuhanan yang besar. Makanya karena dia manusia 100%, namun dia bukan hasil perhubungan intim. Dia sebelum Yesus lahir sudah dikatakan bahwa akan datang juru selamat. Sebelum Yesus mati di kayu salib sudah dikatakan bahwa dia akan ditangkap dan dihakimi. Jadi kalau kita berbahas Bang dari kitab perjanjian lama sampai ke perjanjian baru, kejadian sampai wahyu, ketuhanan kami itu jelas. Juru selamat kami itu jelas. Bahkan surga kami itu pun jelas. Apa yang diajarkan Tuhan kami, kenapa terus abang berbicara manusia itu baru percaya bahwa Yesus itu ada ketika Tuhan telah bermelihat? Tidak Bang, tetapi manusia ini ada yang tinggal di dalam Tuhan, ada yang tidak, ada yang gampang percaya, ada yang tidak. Jadi bukan berbicara, saya nggak akan pungkiri yang abang bilang itu benar, Tuhan itu tidak ada satupun yang bisa melihat. Namun saya belum dapat Bang menemukan hebatnya Allah terhadap umatnya, hebatnya Nabi Muhammad terhadap umatnya. Namun Tuhan kami, juru selamat kami itu jelas, ketuhanannya jelas, kelahirannya jelas, penyelamatannya jelas. Yang saya bahas tadi sebenarnya Allah ini yang bagaimana? Apakah dia tidak mengasihi umatnya? Dia egois sekali kan gitu. Kenapa tidak mengampuni umat yang dia kasih? Dan satu lagi yang satu lagi yang saya perlu katakan Bang, dalam Alkitab ini Bang, firman Tuhan ini tidak ada kata insya Allah. Firman Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan itu indah pada waktunya. Tidak ada dalam Alkitab insya Allah katanya tunggu dulu. Tapi firman Tuhan itu ya dan amin. Yang terjadi dan diacarakan bilang lah kan gitu ya. Jadi Boleh kita tiktokan Bang?
Apanya? Ya, pengakuan Anda 100% manusia, 100% Tuhan. Bolehkah saya katakan Roh Kudus itu 100% Tuhan, 100% burung merpati? 100% Roh Kudus, 100% merpati. Yes. Bang, dikatakan di situ ketika itu merpati itu wujud apa ya? Perantara loh, perantara. Iya. Namun Apa bedanya Yesus? Apa bedanya Yesus yang manusia? Maksudnya? Tuhan mengambil Ini, rupa Bang, manusia, Tuhan mengambil rupa burung merpati. Kalau Anda mengatakan Yesus 100% Tuhan, 100% manusia, maka Roh Kudus 100% Tuhan, 100% burung merpati. Begini, Bang. Mana? Itulah kehebatannya. Jangan Anda mengingkari ucapan Anda sendiri. Enggak, tenang. Nah, kenapa Anda menolak merpati itu juga ada 100% merpati, 100% Tuhan? Dengar dulu. Kan saya bilang, saya nggak akan nurut, saya bilang. Begini, itulah hebatnya Tuhan kami, Bang. Itulah Iya, Tuhan. itulah hebatnya Ketika Tuhan Anda. Bisa 100% burung merpati, bisa 100% Tuhan, betul? Bukan, dengar dulu. Loh, kok bukan? Sekarang ini, Abang mau mendengarkan penjelasan saya nggak? Kan tadi kan Abang sudah berbicara, kan udah bernarasi Abang begitu panjang, Enggak. luas sekali. Coba Anda jelaskan, kenapa Anda menolak merpati itu 100% Tuhan Makanya tunggu dulu. dan biar saya 100% jelaskan. merpati? Kenapa? Tunggu biar saya jelaskan. Ya, silakan. Ketika itu dalam mengadakan pembaptisan, iya kan? Kenapa Yesus rela dibaptis oleh Yohanes? Karena dia mengajarkan agar manusia itu melakukan. Kenapa jawab ke situ? Tunggu dulu. Tenang aja, ikut aja. Jadi ketika merpati turun dan ada suara terdengar, inilah anakku yang kukasihi dan kepadanya Kan aku berkenan. itu merpati itu Roh Kudus atau bukan tuh merpati itu? Itu kan perantaraan. Saya nggak nanya perantara, Bang cuma nanya. Itu merpati di atas kepala Yesus Roh Kudus atau bukan? Bukan? Terus apa gunanya itu merpati kalau bukan Roh Kudus? Ada aja lu ah. Itu kan perantaraan yang singgah di bahunya, makanya dikatakan kan ada suara, namun kan bukan merpati itu berbicara. Kalau sempat merpati itu yang berbicara, bingung dia. udah kabur Mulai lah linglung manusia. Bukan linglung. Ketika kalau sempat merpati yang berbicara, kan ketika merpati itu turun, namun kan tidak merpati itu yang berbicara, namun suara yang terdengar. Saya tanya, ada nggak merpati itu berbicara di situ? Jawab, ada nggak merpati itu berbicara di situ? Iya, dia tidak berbicara karena dia burung merpati. Jangan gila Anda. Iya, makanya burung saya merpatinya bilang. tidak berbicara karena dia saya burung. bilang, Parah ini orang. makanya saya bilang kalau Pernah sempat Anda lihat merpati ada burung itu merpati bicara? Ada. Itu sebabnya saya bilang kalau sempat merpati itu bicara, kan udah apa jadi? Makanya dikatakan hanya suara yang terdengar. Itu Merpati kan ini merpati adalah ini. jelmaan daripada Roh Kudus, Bung. Merpati Iya, tidak tahu. berbicara karena dia 100% merpati. Atau Anda ingin mengatakan bahwa Roh Kudus itu memang benar-benar merpati? Tuhan itu maha segalanya dan Tuhan Ya, itu maha Tuhan segalanya. yang hebat. Makanya Tuhan Anda maha segalanya, dia menjadi burung merpati. Burung merpati ini 100% burung merpati, 100% Tuhan. Betul? Lebih baik saya baca datanya dulu deh ya. Ya, Saya baca silakan. data nih ya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun di atasnya. Jadi Roh Allah ini seperti burung merpati. Itu loh data lo ya. Lanjut. Iya, kan saya bilang tadi apa? Saya kan tidak pungkiri perkataan, tapi kan namun tidak burung merpati itu berbicara, namun ada suara terdengar. Ada suara terdengar. Bukan masalah suara. Loh, ini membahas suara, membahas Di situ antara Yesus. Roh Kudus dengan merpati. Itulah kalian tidak menyimak. Kan di sini Yesus sedang mengajarkan orang-orang agar dibaptis. Makanya dia rela. Gini dibaptis. aja. Jadi ketika Apa maksudnya? Ini apa maksudnya? Dengar dulu. Apa maksudnya Roh Kudus seperti burung merpati? Apa maksudnya? Bang, boleh saya jawab? Tadi dulu, apa maksudnya Roh Kudus seperti burung merpati? Maksudnya apa? Nah, jawab Bang Carlos. Pusing kan lu? Bukan pusing, kalian akan saya jelaskan bersama kalian. Anda menarasikan Yesus itu 100% Tuhan,
100% manusia, kata kalian, karena pingin kali anak Maria ini Tuhan. Nah sekarang burung merpati ini apa? Burung merpati ini apa? Roh Kudus yang datang dalam rupa burung merpati. Yesus adalah Tuhan yang datang dalam rupa merpati, dalam rupa manusia. Anda katakan Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Loh, saya katakan kalau begitu merpati 100% merpati, 100% Tuhan. Kenapa Anda tolak? Begini Bang, boleh saya sedikit jelaskan ya? Kenapa Anda tolak? Karena memang tidak ada itu Tuhan 100% manusia. Gimana ceritanya ada Tuhan 100% manusia? Ini ajaran paganisme. Krishna 100% manusia, 100% dewa. Yes. Sama dengan konsep agama saudara. Begini Bang, Sementara Tuhan itu tidak pernah dibentuk. Di dalam Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Kalau Anda mengatakan Yesus itu 100% manusia, Anda bersama dengan Yesus. Tapi ketika Anda mengatakan Yesus juga adalah 100% Tuhan, Anda meninggalkan Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Oke ya, satu lagi sebelum ditanggapi. Ketika saudara mengatakan keselamatan kami insya Allah, baca di dalam surah Al-Mu'minun, orang Islam mewarisi surga Firdaus, nggak ada insya Allah. Sedangkan di dalam 1 Yohanes 2 nomor 18 Anda baca, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus datang, telah bangkit, ya, itulah tandanya akhir waktu yang terakhir. Siapa antikristus di sini? Siapa antikristus yang dimaksud? Itu perlu Anda pahami. Oke? Pahami dengan baik siapa antikristus yang datang. Kemudian mereka yang tidak mengimani Yesus datang sebagai manusia. Jadi Yesus itu harus datang sebagai manusia. Kalau Anda mengimani Yesus yang datang sebagai manusia ini sebagai 100% Tuhan, maka Anda adalah antikristus. Yesus harus diimani 100% manusia, titik. Kalau ada penambahan embel-embel 100% manusia, maka Anda adalah antikristus. Nah, Anda akan dipaksa untuk mengakui bahwa ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah 100% manusia, berarti merpati itu juga adalah 100% merpati. Ketika Anda mengatakan dan 100% Tuhan, maka merpati juga itu adalah 100% Tuhan. Silakan Anda bantah. begini Bang, Silakan Carlos. sebelum kita menjawab Allah Yang kencang suaranya Carlos. mengetahui identitas Allah itu seperti apa. Allah itu maha kuasa, dan dia maha serbalah bisa. Dia mampu hadir dalam dunia dalam bentuk apapun. Bahkan di zaman Musa, dia bisa datang dalam bentuk wujud api, semak belukar yang menyala-nyala. Bahkan dia juga bisa datang dalam bentuk tiang api dan tiang awan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan kalau dia datang dalam bentuk wujud manusia, kenapa abang pertanyakan itu? Sedangkan kalau dia bilang dia datang dalam bentuk burung merpati, di zaman para rasul, kalau dia seterangkat ke surga, dia datang dalam bentuk wujud lidah-lidah api, Roh Kudus. Bahkan kalaupun Anda masih mempertanyakan wujud Tuhan seperti apa, saya bisa baca Sebutin aja Bang, nanti dibantu dibaca sama teman di sini. Itu nggak kedengeran, nanti mental. Aduh. Kitab Kejadian 1 ayat 26, di mana di sana Allah berfirman, baiklah mari kita ciptakan manusia berupa wujud dan rupa kita, agar mereka berkuasa di atas bumi, di atas ikan, di atas segala tumbuh-tumbuhan dan semua hewan. Jadi ketika mereka Allah menciptakan manusia, dia menciptakan manusia menurut wujudnya. Itu sebabnya tadi abang mengatakan, kenapa iblis tidak menyembah Adam saat diciptakan?
dianggap sombong. Karena itu Allah menciptakan manusia seperti itu wujudnya. Kenapa pindah topik ya? Iya, jadi gini aja Saudara Carlos. Gini. Nah, Gini jadi, Bang. Iblis Bang, tidak gini, Bang. Allah mengatakan, wah, kau sombong. Kenakan semua makhluk yang saya ciptakan menyembah Adam. Ini nggak nyambung ini. Gini Bang, Yesus itu 100% manusia. Saya tarik ke Kalian belakang. mengajarkan dia juga 100% Tuhan. Tuhan siapa yang Anda katakan di sini? Tuhannya Hindu, Tuhannya Buddha, Tuhannya umat Islam, atau Tuhannya Yahudi? Tuhan segala umat manusia. Jangan gitu. Jadi kalau saya menarik, Tunggu. saya menarik itu Tuhan 100% Tuhan pada diri Yesus itu Tuhannya siapa? bagaimana Bang? Yesus Anda katakan Tuhan 100%, manusia 100%. Manusianya Yesus itu adalah anaknya Maria. Ketuhanan 100%-nya ini Tuhannya siapa? Sekarang dia saat lahir datang, Kalau nggak jawab, nggak ngerti bahasa Indonesia. Yesus datang ke dunia. Ya, itu kan. Malah datang dia dalam wujud manusia. Dia Tuhannya siapa yang datang dalam rupa manusia? Tuhannya siapa? Ya, Tuhannya Buddha? kepercayaan Tuhannya kami, Hindu? Atau Ini- Tuhannya para nabi? kepercayaan abang mungkin tidak sama seperti kepercayaan kami. Itu kan. Enggak, saya tidak tanya kepercayaan saya. Kalau kepercayaan saya sama seperti kepercayaannya para nabi Bani Israel. Iya. Tuhan bukan makhluk. Gitu abang. Nah, sementara Kristen Tuhannya makhluk, yaitu Yesus. Anda mengatakan, oh ya, Tuhan kami makhluk, tapi Tuhan kami juga 100% Tuhan. Tuhan yang Anda maksud ini yang berinkarnasi menjadi manusia ini Tuhannya siapa? Tuhannya Yahudi. Kalaupun dia tidak wujud dalam Dijawab dong Bang. kalau Tuhan tidak hadir dalam dunia dalam bentuk Dijawab dong Bang. Tuhannya siapa yang hadir? Tuhannya siapa yang hadir menjadi manusia? pembicaraan saya terus, gimana saya mau jawab? Tuhannya siapa bang? Tuhannya Hindu? Tuhannya Buddha? Tuhannya Islam? Tuhannya Yahudi kah? Atau Tuhannya siapa yang datang menjadi manusia? Tuhan seluruh umat manusia. Kalau dia tidak datang dalam wujud Apa-apaan? Yesus itu hanya Tuhannya. Aduh. kalau dia tidak Bang, datang dalam wujud manusia, Yesus itu hanya Tuhannya Kristen. saya Nggak Nabi, ada di luar Kristen menuhankan Yesus. Nggak ada, jangan mimpi. hanya Yesus di dalam dunia. Saya tanya, Tuhannya siapa yang datang menjelma menjadi anak Maria? Manusia, abang dengar tidak? Tuhan seluruh umat manusia. Nenekmu kiper. Mana ada Tuhan saya menjadi manusia? Kau jangan fitnah lah. Tuhanmu aja. Kalau mau gila-gila aja sendiri, jangan ngajak-ngajak. Kalau abang kepercayaan abang tidak terima, ya itu urusan abang. Kalau Nah, kepercayaan- terus kenapa Anda mengatakan itu Tuhannya seluruh manusia, sementara saya tidak menuhankan itu? ya udah, itu kan menurut kepercayaannya, tapi menurut kepercayaan Ya sekarang gini, tunjukkan datanya. Tuhannya siapa yang datang menjadi manusia? Tuhan seluruh umat manusia. Kalau saya menjawab itu, nah senakan Apalagi, Bang, Saya dengarkan saya, Bang. Bang, jangan gila permanen, please. Please, jangan gila permanen. bisa menerima. Yesus itu manusia 100%. Oke? Anda katakan juga 100% Tuhan. Tuhannya siapa? Ya Tuhannya seluruh umat manusia, itu menurut kepercayaan kami. Nenekmu kiper yang saya tanya. Sebelum ada Kristen, Tuhan menyatakan diri kepada Bani Israel. Aduh, gimana Kali ini? Banyu Mak, Bos, gini. Banyu Mak, bos, saya tanya dia. apa ndak mengganggu ini orang-orang yang Gini. sudah hancur kayak gini otaknya? Carlos, Hancur. Carlos dengerin. Carlos, agama mana yang percaya Yesus 100% manusia, 100% Tuhan? Agama mana yang percaya itu? Kristen. Berarti Tuhannya Kristen, jangan mau bilang Tuhannya umat manusia. Nah kalau begitu, kalau abang Itu menyebut loh Banyu Mak, kejawab sudah, jadi Tuhannya Kristen itu Banyu Mak. umat Islam bukanlah umat Kristen, jadi tidak perlu abang mempertanyakan Allahnya umat Kristen. Sekarang begini, Saudara Carlos. Abang mempercaya Allah. Dengarkan dulu saya, Bang. Dengarkan saya, Bang. Dengarkan.
Nah kan kalau kami Dengarkan. Dulu Carlos, nanti aku turunin. fokus pada Tuhan, kami tidak fokus pada Allah umat Islam. Sekarang gini, saudara Carlos. Nah, Sebelum Tuhan itu Nah, Kristen dan saya menjelaskan kepada Allah kenapa Allah tidak menerima. pertanyaan saya apa? Kenapa Anda tidak mau mengatakan Tuhannya Yahudi? Kenapa? Hah? Kan Yahudi punya Tuhan. Anda tinggal mengatakan Tuhannya Yahudi yang datang menjelma menjadi manusia. Maka saya akan tanya, Yahudi percaya kagak? Kagak. Ada di dalam kitabnya Yahudi kagak? Kagak. Kagak, itu hanya ada di ajaran Kristen berarti. Jadi jangan Anda bawa-bawa Tuhannya Yahudi. Bawa aja Tuhannya orang Romawi. Berarti dewa, Theos. Theos, dewa, datang dalam rupa manusia bernama Yesus. Itu baru tepat. Kalau Anda mengatakan Tuhannya Yahudi datang menjadi manusia, hanya orang bahlul yang bisa Anda tipu. Kenapa? Orang Yahudi percaya Tuhannya bukan makhluk. Orang Yahudi percaya tidak mungkin Tuhan mereka menjadi manusia, apalagi menjadi manusia dari hasil zina. Gak mungkin. Jadi konsep Kristen ya konsep Kristen aja. Makanya ketika Anda mengatakan Yesus itu 100% manusia dan 100% Tuhan, Tuhan siapa yang 100% menjadi manusia? Tuhannya Yahudi. Mana dalilnya di kitabnya Yahudi? Oh, enggak ada, tapi di kitab kami. Wah, siapa nabi yang mengajarkan Tuhan datang menjelma manusia? Nabi mana? Nabinya Kristen. Ya sudah, imani aja itu. Ganti namanya menjadi Theos atau Yahweh atau apapun, jangan Allah. Karena Tuhan kami tidak pernah menjelma menjadi manusia. Gitu aja kok, repot. Nah, sekarang permasalahannya merpati juga Tuhan. Roh Kudus juga Tuhan. Roh Kudus Anda pernah menjelma menjadi burung merpati. Berarti burung merpati ini juga 100% Tuhan. 100% burung merpati. Kan kucluk kalau sudah kayak begitu. Giliran merpati diingkari. Ada tidak merpati berbicara? Loh, namanya merpati 100% ya tidak bicara. Karena merpati nggak menerima firman. Coba Bere, tanggapin Bere. Selamat pagi, Dragon. Nah, pernyataan Bang cuma tanggapi Bere, silakan. Ayo, Dragon, kira-kira ada yang bisa jawab gak nih? Tuhan manakah yang turun menjadi manusia masuk ke dalam diri Yesus? Tuhan siapa ya? Tuhannya Romawi. Iya benar juga ya. Aku Iya. baru ngeh itu Bang Juma. Tuhannya Yahudi nggak mungkin turun menjadi manusia. Nenek Mukiper mana mau? Kalau ada itu berarti sudah ada dalam kitabnya Yahudi. Mana kitabnya Yahudi? Sedangkan Yesus itu hanya dianggap sebagai anak zina. Rebutan mereka akan menyembah Yesus kalau ada dalam kitab mereka. Tuhan kita Elohim, Abraham, Ishak dan Yakub akan datang dan lahir dalam rupa manusia. Lebih dulu mereka menyembah Hezekia. Lebih dulu mereka menyembah Daud. Lebih dulu mereka menyembah Mesias-Mesias lain dibandingkan seorang anak hasil zina menurut pandangan mereka. Tiba-tiba muncul Roma menganggap Yesus itu Tuhan. 100% manusia, 100% Tuhan. Yaitu Tuhannya siapa yang datang menjadi manusia? Tuhannya Yahudi nggak mungkin. Berarti Tuhannya Romawi. Dewa berarti di situ. Theos. Nah, kalau itu udah cocok itu, bungkus, bawa pulang. Nah ini saudara Bere yang tadi yang mengatakan di Islam itu insya Allah. Tolong Anda baca dalam 1 Yohanes 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Theos. Tetapi belum nyata, belum jelas bagaimana keadaan kita nanti. Ini kalau di Islam, Bung, Al-Quran surah Al-Mu'minun, nasib umat Islam udah ketahuan. Kenapa? Mereka adalah pewaris surga Firdaus. Baca Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 12. Orang Islam adalah pewaris surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya selamanya. Hebat kan? Sudah jelas
sudah nyata. Nah, ini kalian 1 Yohanes 3 nomor 2. Tetapi belum jelas seperti apa nasib kita nanti. Padahal dia sudah mengaku sebagai anak-anak Theos. Anak-anakku, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita ini adalah anak-anak Theos, tetapi belum jelas seperti apa nasib kita nanti. Akan tetapi ketika kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Yesus manusia yang mati terkutuk di atas tiang salib. Berarti keadaan Kristen nanti adalah manusia terkutuk, karena dia akan sama seperti Yesus. Belum jelas ini. Belum jelas. 1 Yohanes 3 nomor 2. Akan tetapi belum jelas seperti apa nasib kita nanti. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Kalau Yesus itu adalah Tuhan, maka kita semua adalah Tuhan. Kalau kita ini adalah manusia, maka Yesus adalah manusia. Ya, Yesus itu yang perlu saudara pahami. Jadi nasib Kristen itu belum jelas seperti apa keadaannya kelak, dan memang tidak ada jaminan dari Yesus penyembah-penyembahnya dijamin surga, nggak ada. Bahkan penyembahnya diusir. Matius 7, enyahlah engkau daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu warisan Kristen dari Yesus. Warisan Islam dari Allah, surga Firdaus. Oke, sekira begitu ya teman-teman. Waktu saya sisa 15 menit. Kita mau istirahat. Kalau ada yang mau bertanya atau ada yang ingin menyikapi, silakan. Oke, biar aku tanggapi ya. Tenang. Yang pertama tadi kita bahas tentang malaikat ya, tentang merpati. Saya bacakan ya. Bere, kenapa nggak mau jawab pertanyaan Banyu, Mak? Tuhan siapakah yang turun menjadi manusia itu? Yang menjadi manusia itu adalah Tuhan seluruh umat. Namun, dengar jawabannya sama. Jangan tertawa. Bang Dengar Juma dulu, jadi kan? nggak tidur nih, Abang mau dengar jawabanku kan? Hai, Pak. Dah. Bang Juma nggak bisa tidur kalau begini. Yesus Lanjut itu lah, ataupun lanjut. Tuhan itu adalah Tuhan seluruh umat manusia. Namun, Iya, itu tanggapanmu yang kita tanya ini. Makanya dengar dulu. Kan ada Tuhan. Dengarkan. Kan ada beberapa Tuhan. Tuhannya Romawi, Tuhannya Yunani, Tuhannya Yahudi. Oke, yang kita tanya siapa Tuhan? Ya, di antara 2-3 Tuhan sembahan-sembahan ini yang datang menjadi manusia Yesus. Tuhan itu hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Di mana dalilnya? Dengar dulu. Di mana dalilnya? Kalian Tuhan itu satu, yaitu Yesus Kristus. Di mana dalilnya? Kalian pelawak. ketika saya Bang menerangkan, di-mute dulu dong, Bang Dragon. saya menerangkan kenapa kalian potong? Dragon turunin aja. Kan kalian kan mau saya terangkan kan? Tapi kenapa? Anda kalian tidak potong? menerangkan, Anda mengaburkan itu. Tidak, kalian kan mau saya terangkan kan? Di mana dalil Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Kenapa jadi Yesus yang Tuhan satu itu adalah Yesus? Kau mengaburkan pengajaran Yesus. Allah itu Tuhan satu-satunya seluruh umat manusia. Namun yang tidak tinggal di dalam dia ataupun para Udah diakui, ahli marisi. tapi tambah namun. Loh, iyalah, siapa itu? Bahwa kalian itu yang menyembah Allah ataupun siapa? Ya kan kalian nggak mengaku itu Tuhan. Ya karena kamu nggak Apa sih? percaya. Pertanyaan saya, Bung. Pertanyaan saya, kamu nggak usah malu. Karena dengan jawabanmu akan ketahuan kamu itu pagan. Yang mana di antara 3 sembahan ini yang nuzul masuk ke rahimnya Maria? Tuhannya Yahudi, Tuhannya Romawi, Tuhannya Yunani. Yang mana? Kir. Silakan Bang. Ya, lihat data dulu boleh.
Padahal sebenarnya kalau dia mau jawab jujur ya tuannya Romawi lah. Iya. Kalau mau jujur, kenapa? Karena kitab Anda itu yang Anda sebut perjanjian baru, itu adalah kitab yang ditulis untuk mereka orang-orang Roma non-Yahudi. Masa Tuhannya Yahudi datang menjadi manusia lalu dijual ke Romawi? Nggak masuk akal. Tuhannya Romawi yang datang nusul menjadi manusia, makanya disebut Theos. Lu kalau ke Yahudi bro, mengatakan Tuhannya Yahudi masuk ke rahim Maria menjadi manusia. Lu baru-baru ini lu nggak lihat lo orang bawa salib diludahi anak kecil, kabur dia. Diludahi lo kayak anak kecil, diludahi lo ya. Lagi viral itu Banyuma. Orang bawa salib, orang lagi Yahudi lewat, diludahi anak kecil. Ada saya upload juga itu di channel di TikTok saya, tapi dihapus sama admin. Kenapa dihapus? Jangan terlalu nyakitin hati teman-teman Kristen. Oh ya? Yes, kata dia. Oh, bagus Kamu bukan juga kita yang admin bikin. saya. Kamu bukan kita yang bikin. Itu anak kecil kurang ngajarin anak kecil itu. Dia bilang, buset dah. Gede lagi. Bes, assalamualaikum Aduh. Bes. Ya Banyuma waktunya tinggal 10 menit loh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Bang Andrianus. Oh seru juga nih ngomong-ngomong Tuhan ya. Iya, gimana Pak? Cuma dengar-dengar aja nih Bang. Terus? Gitu. Tadi ketika ditanya Tuhan itu Tuhannya siapa? Ya benarlah Tuhan yang kami yakini yaitu Yesus. Itu Allah Bapa Tuhan siapa? bagi semua umat manusia. Artinya siapa aja boleh mengikuti dia. Yang tidak boleh ya silakan. Buset. Di situ ada preminya Bang. Tuhannya siapa Pak? Yang menjadi manusia Tuhannya siapa? Tuhan Bapak siapa Pak? Tuhan Yesus. Tuhan saya Yesus Kristus. Allah Bapak siapa Pak? Hmm? Allah Bapak siapa? Allah saya. Allah Bapak itu siapa? Ya Yesus. Sejak kapan Pak jadi Bapak Yesus Pak? Sejak kapan Bapak jadi Yesus? Apa perlu itu? Sejak kapan Bapak jadi Yesus? Iya perlu Pak. Hah? Untuk apa? Atau mau Untuk saya apa? ajarin Pak? Mau saya ajarin Pak? Enggak, sejak saya menjadi orang Kristen di situ saya tahu bahwa Oke, begini Yesus Pak, yang saya sembah pertanyaan adalah yang Allah. bagusnya Pak, pertanyaan bagusnya Pak. Apakah Bapak dan Yesus itu satu? Ya, Satu. ya, Kapan pertama kali Yesus dipanggil Bapak? Yesus dipanggil Bapak. Siapa yang pertama kali memanggil Yesus itu Bapak? Cuplis. Enggak, Bapak tahu artinya Bapak sendiri apa? Tahu Pak, Bapak Trinitas apa Oneness Bapak? Enggak, Bapak artinya apa? Menurut Bapak Pak, Bapak, Ambo, la ilaha illallah. Bapak ya artinya Pak. apa? Ya Bapak. Bapak itu suaminya Ibu. Bapak suaminya Ibu. Ya. Bapak kau nggak tahu artinya. Bapak. itu sumber dari segala yang hidup. La haula wala quwata illa billah agak sih boleh tuh Mai. Enggak. Enggak sih. Anda baru. nggak ngerti Bapak itu artinya apa? Ya, Bapak suaminya Ibu. Artinya Bapak adalah itu sumber dari segala seseorang. yang hidup. Ya udah Pak. Pertanyaan sekarang adalah sejak kapan Yesus dipanggil Bapak? Siapa yang pernah memanggil Yesus Bapak? Nah terus kenapa Bapak bilang Yesus dan Bapak adalah satu Pak? Ya karena memang satu. Lantas siapa yang panggil pertama kali Bapak Yesus? Enggak, kau pertanyaannya jangan begitu. Kau nyusun pertanyaannya enggak. Loh, kok Enggak, Pak? Anda Iya, nyusun Pak. pertanyaan. Aku harus seperti apa Pak? Tahu bertanya, Gini, cuma Pak. berputar-putar. Gini, Seolah Pak. orang nggak mengerti bahasa gitu. Oke, begini Pak. Bapak tinggal pilih. Bapak mau lebih setuju yang mana konsep ketuhanan Yesus? Ya. Bapak lebih memilih Yohanes, Petrus, atau Paulus, Pak? Oh itu bukan Sejabat- pertanyaan. Ah, iya ini bukan pertanyaan. Saya kasih Bapak pilihan. Bapak lebih suka Karena konsepnya Petrus, Yohanes. Yohanes, Paulus, sama Yesus itu tidak dalam strata yang sama. Enggak lah. Yesus jangan dimasuk-masukin, Pak. Jadi kalau Bapak mau lebih suka ngelihat lebih suka dan lebih tahu bahwasanya Yesus itu dijadikan Tuhan pada saat dia disalib. Nah, saya kasih dalilnya, Pak. Itu Petrus yang ngomong.
Kalau Bapak mau apakah Yes- Yesus diakui Tuhan pada saat disalib saja? betul. Ada Loh. Pak, kata Petrus di depan kaum Israel, Pak. Wah, itu kurangnya kau referensi di situ. Kau meyakini sebagai Tuhan ketika salib. Lukas itu. Nah, Ya udah, di salib dengerin, itulah Pak. nanti Dengerin, kau Pak, mengatakan dengerin, ke Pak. saya bahwa Yesus bukan 2:36. Tuhan. Kok Tuhan bisa Oke. disalib? Kan gitu Ya, nanti jawabannya. dengarkan Pak, dengarkan. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Itu di Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Bagaimana Pak? Apa kurang. gimana bunyinya? Ah, Saya jadi kalau masalah isi-isi Alkitab saya nggak Jadi hafal, cuma saya paham. aduh, Bapak saya sudah tengkurap di kamar gelap-gelapan, Pak. Enggak begini, Jadi seluruh Bos. Begini, saya Iya, meyakini Bapak. ke Yesus itu. Gini Pak, gini. Bukan Saya begitu tidak begini, perlu Pak. hafal semua isi Alkitab. Iya, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Jadi gini Pak, Bapak kan saya bilang Bapak tidak Bapak tadi tidak paham bahwasanya sejak kapan Yesus itu adalah Bapak jadi satu. Nah ini saya kasih tahu ke Bapak tinggal pilih Enggak, kalau konsep menurut yang Bapak, mana. kalau menurut Bapak sendiri, emang sejak kapan Yesus menjadi Bapak? Kalau saya sih lebih memilih kata Yesus Pak. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri melainkan Ia yang telah mengutus aku. Ya, jawabannya. Dia utusan Pak. Ya, Bapak lebih besar, Bapak lebih besar daripada aku, kata Yesus. Ketika Itu Yesus jawabannya. bicara seperti itu, Ah. ya, dia Itu sebagai kemanusiaannya. manusia. Ya Sebagai udah, manusia. ya udah makanya saya ngasih tahu Bapak, mending Bapak pahami dulu konsep ketuhanan Yesus Pak. Ada 3 versi nih Pak. Ada yang mengatakan Yesus itu Tuhan dari lahir. Ada yang mengatakan Yesus itu Tuhan pada saat disalib. Ada yang mengatakan Yesus itu Tuhan pada saat bangkit dari kematian. Tinggal Bapak Yesus pilih. itu Tuhan, dia kan sudah bilang akulah Alfa dan Omega. Itu menurut saya. Alfa dan Omega itu Pak, itu tidak ada artinya Pak. Alfa itu Nggak ada artinya. Dengarkan Pak, itu adalah abjad Yunani Pak. Alfa itu Enggak, artinya emang ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sama ambang itu berarti apa? itu abjad Pak. Alfa itu Ya Apa? artinya awal dan akhir dong. tidak Pak. Awal dan akhir itu artinya Dia lebih tahu sih itu daripada kami. loh, ya iyalah Pak, karena saya punya literasi Pak. Literasi apa? Terasi kali. Iya Mak. Iya, saya punya literasi Pak. Lah, Allah maka literasi, Mbok. Enggak, kalau kau ajarin orang. meyakini literasi Ajo, itu sebagai ajo, terasi ada ya yang cakap pantasan. begini, Otak bagi-bagi, otak ya. udah mau Dan repeti terasi dia. nggak paham. Bagi. Pak, bro, bro. kalau arti dari awal dan akhir itu Pak, arke keikelos. Arke Enggak, itu arti awal awal. itu kekekalan loh, ngerti enggak? Iya, kekekalan alfa itu apa? Abjad apa? Itu abjad Yunani Pak. Saya nggak tahu, saya nggak untuk Ya meyakini kalau Tuhan. Bapak Enggak, tidak saya tahu, untuk meyakini Tuhan dengarkan Yesus. saya. Iya, kalau Bapak tidak saya tahu, kok perlu dengar. yang kayak begitu-begitu. Ya Bapak yang sebutin loh. Ya Alfa dan Omega. Udah, Ya, udah, kau udah, nggak bagus, usah Ira. kayak abjad ini mau dari kata huruf Nih, apa nih. kayak itu huruf. Saya nggak Kusir, perlu itu. jangan. Ya, Adrianus. Pak, lanjut Pak, lanjut. Adrianus, apa artinya tadi Alfa dan Omega artinya apa Pak? Yang awal dan akhir sepengetahuan saya. Oh berarti Yesus berakhir. Yang awal dan yang akhir. Iya berarti Yesus akhir. Enggak, Dia punya akhir. Kau nggak mengerti kata dan. Iya dia berakhir dia. Enggak, yang awal dan yang akhir. Iya berarti akhir ya. Yang berakhir siapa? Ya, ini yang awal dan yang akhir. Kau Oke, jangan Pak. Yang awal siapa Pak? Yang awal. Yesus. Ya, oke. Yang menciptakan alam Yang semesta akhir siapa? Yesus juga. Yang menciptakan alam semesta siapa? Yesus. Yang menciptakan manusia? Yesus. Yang menciptakan Bunda Maria? Yesus. Yang dikandung Bunda Maria? Yesus. Anaknya Bunda Maria? Yesus. Tuhannya Bunda Maria? Yesus. Semua Mau apa? Yesus ya Pak ya? Ya. Oke. Kena kan cepat kalau gitu Bes. Yesus semua. Yesus. Iya. Yang mati disalib? Yesus. Ya, yang menciptakan kau juga Yesus. gua nggak enak ngomongin yang terakhir nih. Yang berak di kamar mandi? Yesus. Yang di Dia sebagai manusia, dia harus berak. Katanya Tuhan. Tuhannya Bunda Maria? Yesus. Jadi anakku adalah Tuhanku. Yesus. Kenapa? Ya kenapa? Kok diketawain? Apa Anda nggak bisa jawab? Mau jawab apa? Ya kan lucu Pak, kalau ada ibu menuangkan anaknya Pak. Oh, lucu. Lucu Pak. Gini Bang Andi sedikit Bang Andi. Kalau aku bilang Bang Andi Yesus sedikit. berak, Yesus kencing, Iya Pak, jangan Pak, Yesus nggak boleh Pak, berak, Yesus kencing. nggak Dia jangan lapar, ngomong kayak dia gitu Pak. haus, karena dia Pak, sebagai nggak boleh, manusia. nggak boleh Pak. Siapa yang berkehendak yang mencabut nyawa manusia di dalam kekristenan Pak? Yesus. Yesus. Siapa yang mencabut nyawa Bunda Maria?
Yesus. Durhaka sekali Loh, itu Yesus. kata Anda. Loh, Bapak yang bilang. Ya, kalau keyakinan saya itulah Yesus, kenapa Anda bilang durhaka? Coba Bapak matiin Mama. Durhaka nggak namanya, Pak? Gimana? Bapak matiin Mama. Durhaka nggak? Siapa yang matiin Mama? Yesus. Saya. Yesus. Ketika anak mencabut nyawa Kamu ibunya, bilang, coba Bapak matiin, coba kalau Bapak yang matiin Mama, durhaka Dosa nggak, Pak? Saya bilang, Durhaka siapa nggak? siapa? Kau jawab Yesus gimana? iya. Pak, Bapak, kalau coba kau Bapak nanya, coba kasih tanya pertanyaan ke saya yang logis. Yang apa? Adrianus ini berapa botol, Pak? Enggak, yang logis coba. yang logis, Pak, yang logis. Pada saat Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu ada berapa oknum, Pak? Satu. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu Allah Bapa ada di sebelah kirinya Yesus, betul? Enggak, dia sendiri Yesus di situ. Setelah dia berbicara kepada muridnya, maka terangkatlah ia ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya. Berarti Allah Bapa ada di sebelah kirinya Yesus. Ya, Betul? dia terangkat di surga. Dia posisi sebagai manusia. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Iya. Ya, berarti posisi Yesus adalah sudah Tuhan. Karena apa? Di Kisah Para Rasul 2 ayat 36, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ya. Betul, berarti Tuhan Bapa ada dua. Yesus. Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Gimana itu Bang adanya? Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Coba kau baca dulu itu ada apa? Pak, guguknya suruh diam dulu dong, Pak, guguk. Itu guguk bisa disuruh diam nggak sih, Pak? Enggak bisa. Mana bisa. Enggak bisa. Nggak bisa. Mana Sini bisa Pak, sini Pak. dua. Anda diam dulu. Anda Itu diam, aja. suruh. Sebab Pak, jangan diam dulu. Saya akan bisa memberhentikan tuh guguk bicara, Pak ya. Dengarkan kata-kata saya, hai guguk. Ini Andi Slebes yang menyuruh Anda diam. Ya. Tarik napas guguk. Buang napas guguk. Diam kau guguk. Push, push, push. Diam kan? Tuh, diam dia. Tuh. Gak mapan apa? Kucluk. Nggak denger gua juga. Kucluk juga tuh guguk. Itu binatang Bang, gak usah Ayo kita. Pak, ini, iya nggak Pak, usah betul kita Pak. lari ke Karena sana, itu bukan iya benar-benar binatang tuh nggak bisa didoktrin, makanya dia Iya. nggak pernah menuhankan Iya. binatang juga. Betul Pak, lanjut. Iya, itu. Gimana Terus Pak? Bang, nanya apa Bang? Iya, Tapi aku Kisah nggak Para mau Rasul. bahas tentang ini ya, nggak mau bahas tentang apa masalah Islam ini. Iya betul. Gini aja Pak. Yang tadi Pak. Contohnya sudah saya. Nah, Ini kan ekstra, tadi ini itu ekstra. agak. Udah ketemu Pak, kisah 236 Pak, udah ketemu. Iya kan Kisah Para Rasul 2 ayat 36 Pak. Itu mengatakan bahwasanya jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Betul apa betul? Nggak terlalu paham saya itu ya. Iya Pak, itu Kisah Para Rasul 2 Pak. Nah sekarang tinggal Bapak yang pilih. Karena kata Paulus di Roma 14 nomor 9, maka dari itu Kristus telah mati lalu bangkit kembali supaya ia menjadi Tuhan.